Yang membedakan banget antara industri kopi sama industri teh, industri kopi itu inklusif. Lo mau belajar roasting, gampang. Lo mau belajar bikin latte art, bikin espresso, gampang. Karena semua sudah jelas. Sedangkan di teh, gue mesti mengakui teh itu dunianya eksklusif. Industri teh di Cina semakin rahasia, itu semakin seksi. Jadi matcha ini sebenarnya dia bukan sesuatu yang modern, dia justru paling purba. Dan proses matcha sendiri ini termasuk yang paling susah. 2-3 minggu sebelum dipanen, kebunnya itu dikabuse itu ditikerin, ditutupin. Setelah dipanen, itu dipisahin. Lo bayangin batang, urat, kulit dikupas semua. Sisanya cuma daging daun. Daging daunnya doang. Sebagai seorang tea specialist, what's the best tea yang lu pernah try? Pas lagi di Masjid Nabawi, ada orang ngasih gue teh. Gue lihat tehnya hitam, oh teh hitam biasa. Karena gue tahu selera orang Arab teh hitamnya pekat. Ekspektasi gue gitu aja, paling gak istimewa. Pas gue minum, buset, ternyata mint. Tapi mintnya tuh ada leathery sama spicy-nya. Lu bayangin, mint selama ini kan selalu asosiasi sama seger. Yeah. Ini leather sama spice. Gue langsung bilang ke pembimbing umroh gue, Ustadz, temenin saya ke pasar yuk. Lagi ibadah gue hunting ke pasar. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngebahas soal teh. Tamu kita kali ini Oza Sudewo, dia udah mendalami teh tuh lama banget. Bahkan sebelum industri kopi di Indonesia tuh nge-boom seperti sekarang. Jadi belasan tahun dia lawan arus, akhirnya kesini-sini nih mulai kelihatan hasilnya. Teh tuh mulai banyak yang ngetrend. Nanti kita cobain beberapa blended tea dari Oza Tea yang luar biasa rasanya. Dan kita akan ngebahas juga soal tren matcha nih, karena kan matcha termasuk teh ya. Selain itu kita akan bahas industri teh lokal di Indonesia dan juga potensinya. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Oza Sudewo. Enjoy the show. Halo Ja. Halo Ray. Thank you banget udah mampir ke sini dari Bandung jauh-jauh. Akhirnya kita dapat lagi guys Indonesia Tea Specialist nih. Langka. Thank you udah mampir. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Yes, zaman dulu sebenarnya ya udah planning 2-3 tahun ya. Iya. Oke. Gue dari dulu pengen ngobrolin teh bareng sama lu. Ya. Tadi lagi setup juga udah lumayan dalam tuh kita ngobrol-ngobrol. Buat listener Regency Radio Podcast yang belum familiar sama lu dan nama produk lu, coba describe. Lu adalah kalau di Instagramnya itu master blendernya Oza Tea, which is itu your company kan? Betul. Terus Indonesian Tea Specialist. Yes. Mulai dari kapan? Jadi gue mulai teh ini dari tahun 2010. Oke. Berarti sekarang udah tahun ke-15 lah ya. Alhamdulillah. Bisa selama ini juga. Ini gue sendiri kadang-kadang berpikir perjalanannya luar biasa sebenarnya. Iya. Ada aja jalan kebukanya ada aja. Jadi mulai dari 2010 waktu itu gue lagi ngerjain skripsi. Memang lagi kuliah. Dan secara tidak sengaja ketemu dengan salah satu pemilik perkebunan teh di Ciwidey. Oke. Dan gue main ke kebunnya. Gue main ke pabriknya. Dan ketika ke pabriknya gue tasting, nyobain teh. Jadi kalau di teh itu disebut tea tasting. Dan maksudnya diseduhin gitu? Diseduhin, jadi dibentangin tuh banyak banget. Mirip kayak coffee cupping, cuma ini teh dan alatnya agak beda sedikit. Dan waktu itu tuh dia lagi nyeduh, dia lagi percobaan untuk bikin tea blend. Tea blend tuh jadi teh yang diracik dengan rempah, herba, bunga, buah, pokoknya segala macam yang kering lah. Ketika lagi nyobain salah satu tea blend di sana, ada satu tea blend yang memang berbekas banget di gua. Namanya tuh apricot peach black tea. Apricot peach black. Jadi sesederhana teh hitam, kemudian dicampur sama buah apricot dan buah peach. Dried. Dan pas gue cobain, anjir, itu gue bingung. Teh kok bisa seenak itu? Dan sepulangnya dari sana, gue mikir dong, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dunia teh? Di dunia, dia secara global ya. Gue ngeliat di Eropa, ternyata teh itu tuh sudah mulai lepas landas akhir tahun 80. Jadi sebenarnya ceritanya sama kayak specialty coffee lah. Akhir tahun 80
Dan gue ngecek waktu itu tahun 2010, berarti udah jalan 30 tahun. Dan di sana tuh Apa nih yang sudah berjalan 30 tahun? tea house di mana-mana. Oke. Kemudian waktu itu gue ngeliat negaranya itu Prancis, Jerman, Inggris, Di Eropa. Di Eropa. Oke. Brand-brandnya banyak dan brandnya banyak jualan specialty gitu. Dan bukan hanya perusahaan FMCG doang yang bermain kan. Kalau kita ngeliat di Indonesia sekarang kan Mayoritas mayoritas masih perusahaan FMCG kan. Betul. Tapi di Eropa itu ternyata mereka banyak brand-brand kecil gitu. Oke, gue ngeliat Eropa industrinya sudah berjalan. Gue cek di Amerika. Di Amerika itu dulu ada satu brand namanya Tivana. Tivana ini di tahun 2012 dibeli sama Starbucks. Oke. Nah, gue ngecek kan waktu itu 2010. Ketika belum dibeli Starbucks, dia punya cabang 300 tea shop seantero Amerika. Wow. Dan itu di list yang gue lihat Tivana nomor 1 itu ada top 10 ya. Nomor 2-nya 270. Dan berkurang tuh sampai berkurang 200 lagi, 190, 170, 150 sampai yang nomor 10-nya cabangnya aja hampir 100. Oke. Lo bisa bayangin kan betapa besarnya industri specialty tea di Amerika. Iya, tapi ini kalau dibilang mungkin di Indonesia banyak yang belum familiar sama konsep tea house. Oke, betul. Tea house ini apakah kalau di Instagram yang gua follow tea house di China, itu dia jualan teh. Betul. Mayoritas is artisanal atau premium tea. Betul. Lu bisa nyobain, lu bisa cupping di sana, lu bisa tasting lah di sana gitu kan. Atau tea house yang lu bilang tuh orang ngeteh sambil makan dessert. Kalau yang gue lihat ya, karena kan waktu itu gue lebih banyak ngeliat ke Eropa nih, bukan ke Cina atau ke Jepang. Jadi kalau di Eropa itu yang sejauh yang gue perhatiin jatuhnya toko teh. Jadi orang bisa beli teh di sana, orang tasting. Karena memang pada akhirnya teh dimanapun di seluruh dunia itu lebih banyak dikonsumsinya di rumah tangga daripada di tempat publik. Betul. Gitu. Jadi mereka beli untuk kebutuhan rumah tangga mereka dan mereka minumnya di rumah. Oke, beda seperti kalau di Indonesia kan di supermarket, kalau nggak di pasar belinya. Betul, gitu. Jadi mereka ada tempat khusus. Toko teh lah. Betul. Karena memang di sana terutama di Eropa ya, teh kan dianggap sebagai barang mahal dulunya. Dan bekas-bekasnya itu tersisa sampai sekarang ya, barang mahal dijual di tempat khusus. Sedangkan kalau di Indonesia teh tidak dianggap sebagai barang mahal, makanya bisa ditemuinnya di bahkan sampai level warung aja bisa. Betul, gitu. betul. Nah, jadi balik lagi tadi ketika gue udah ngeliat Eropa, Amerika, gue kan berpikir Indonesia kalau kita ngomongin lifestyle kan berkiblat ke baratnya banyak banget. Betul. Eropa udah, Amerika udah, gue mikir dong, ada nggak negara yang di dekat Indonesia yang sudah embrace dengan specialty tea ini? Oke. Dan di 2010 itu gue cek ternyata Singapura udah ada. TWG tahun 2008 gitu. Dan di situ gue ngelihat wah kalau gitu ini mungkin saat yang tepat untuk gue masuk ke dunia teh. Berarti awal lu masuk dunia teh selain karena lu nyobain teh enak tadi, itu karena bisnis sebenarnya. Ya, Lu bisa nyari dibilang opportunity kayak gitu. bisnis. Betul, karena memang gue ketika gue even pas gue masih SMA, gue tuh pengen banget jadi pengusaha. Dan ketika gue kuliah, gue sudah kayak semacam bilang ke diri gue sendiri, gue nggak bakal mau kerja sama orang. Oke. Ada ekstrim. Iya, gue mau langsung. Gue mau langsung jadi pengusaha. Oke. Gitu. Dan memang sepanjang kuliah, gue memang ada usaha terus. Dan usaha-usaha yang gue gelutin tuh juga gini, Ray. Selalu pasarnya tuh kayak niche lah. Zaman kuliah di 2005 sampai 2010 gue main tuh jual beli Apple bekas. Oke. iPhone belum keluar, iPad belum keluar. Gue jual tuh masih MacBook aja belum keluar. Dulu masih iBook sama PowerBook. Ya, lo bayangin tahun 2006 2007 siapa sih yang pakai Apple? Nggak tahu. Paling kan cuma desainer, arsitek doang kan. Gue nggak tahu tuh. Iya. Gitu. Dan jadi sebelumnya ada bisnis juga dan itu pasarnya niche juga. Jadi ketika gue ngeliat teh kok seksi di dalam kacamata gue, kok ada kerumitannya, karena memang gue sadarin gue suka bisnis yang ada kerumitannya. Dan tapi kan beda ya, lu lihat opportunity bisnis sampai lu jadi seorang yang it's clear you love tea now. Iya betul. Gitu loh. Lu cinta gitu sama teh, lu ngedalemi banget dan pengen banget khususnya teh lokal nih ke highlight gitu kan. Betul. Nah itu momen itu dari mana lu jadi suka sama produknya gitu? Jadi momen itu sebenarnya baru terjadi di tahun 2017. Soalnya kan biasa
zaman sekarang nih kan bikin bisnis tuh yang lu suka. Iya, betul. Ya kan, ini lu kebalik nih. Lu udah ada bisnisnya, lu jadi suka. Gitu benar, kan. benar. Jadi kan ketika gue start 2010 itu masih berusaha dalam bayangan gue punya barang bagus, pasarnya blue ocean. Kemudian orang Indonesia gue percaya suka sama teh dan gue memutuskan untuk masuk gitu. 2014 gue bikin tea house dan jalan gak lama, bangkrut dan itu bisa dibilang kebangkrutan besar pertama gue. Itu berarti jualan teh tuh. Kalau tea house ini jadi kalau gue pakai term tea house itu ada dine in ya. Oke. Kalau tea shop toko aja. Oke. Cuma daun teh. Sip. Nah, jadi gue sempat bikin tea house di situ ada shopnya kecil dan kemudian dine in juga. Jalan gak terlalu lama. Kebangkrutan besar pertama gue. Di luar zamannya lah itu. Memang terlalu futuristik. Ya orang terlalu kadang-kadang kalau kita punya pemikiran terlalu visioner ya begitulah jadinya kan. Which is fine. Tinggal dicoba lagi nanti ya kan. Jadi ketika bangkrut akhirnya gue tuh sempet gamang di dalam hidup gue mikir ini gue mau lanjut di dunia teh apa enggak. Gue mulai dari 2010 waktu udah 2015 5 tahun yang gue pelajarin sebenarnya udah banyak. Gue udah kenal dengan pelanggan dan gue tahu orang-orang di dalamnya, gue tahu supply dari mana, gue mau lanjut atau enggak gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan kalau gue mau bisnis lebih serius lagi di teh, gue harus melakukan sesuatu. Dan gue melakukan sesuatu itu dengan cara ngambil sertifikasi. Gue ngambil sertifikasi tea blending tuh di luar. Oh ya? Gitu. Dimana, Joy? Guru gue orang Australia. Gitu. Ada tuh ya? Ada. Dan memang sebenarnya di Eropa ada, di Amerika ada, dan yang paling dekat ya tentu saja Australia kan. Jadi sebelum gue ngambil sertifikasi itu, memang kan orang paling gampang itu konsumsi tea blend, Ray. Karena lu kalau tiba-tiba dikasih white tea atau mungkin dikasih wulong, mereka kan nggak akan langsung relate betapa bagusnya teh ini. Jadi tea blend ini kayak jadi barang mudah lah untuk mereka konsumsi, gitu. Gua dulu banyak ngambil impor dari Eropa. Lu ngebayang ya, gue masuk dunia teh karena gue ketemu dengan pemilik perkebunan, gue tahu barangnya bagus. Dia dulu supply itu ke perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Dan kemudian gue ngambil barang juga dari Eropa yang mana fully blended itu dari luar. Gitu, itu rada lucu sih sebenarnya buat gue. Gue ngimpor itu mungkin selama 3 tahun 4 tahun. Dan ketika tutup, akhirnya gue berpikir kalau gue pengen tetap lanjut di dunia teh, gue harus belajar sendiri, gue bikin sendiri, gitu. Dan di saat proses ngeblending itu, gue akhirnya tersadar bahwa betapa banyak bahan-bahan asli Indonesia yang bisa untuk dieksplor, gitu. Dan di 2017 itu gue diundang karena kebetulan di 2017 awal gue jadi juri di Singapura. Itu ada satu kompetisi teh namanya Tea Masters Cup. Ini kayak semacam World Barista Championship kalau di kopi, tapi ini untuk teh. Waktu itu acaranya di Singapura, gue jadi juri di sana. Dan sepulangnya dari sana, gue diajak sama salah satu komunitas teh itu buat ngisi di berbagi pengalaman gimana sih jadi juri di luar negeri gitu. Dan saat gue ngasih sharing itu tuh kayak tiba-tiba gue kayak semacam kesambet bahwa gue udah ada di posisi yang bisa melihat lebih banyak daripada apa yang orang lain tidak bisa melihat. Gitu. Gue tahu potensi teh Indonesia, gue tahu potensi bahan baku teh, bahan baku non tehnya juga. Jadi yang bisa ngelihat kayaknya saat itu cuma gue doang. Gitu. Dan akhirnya gue memang di saat sesi sharing tadi, gue langsung ngebuat statement di hadapan mereka semua yang mana itu gue embrace benar-benar bahwa gue bilang gue berkomitmen untuk nyebutnya ini mungkin bahasanya agak lebay, tapi kayak semacam mewakafkan diri untuk teh Indonesia, gitu. Dan di situ memang semenjak 2017 ketika gue restart Ozati ini di 2018 juga, mindset gue sudah langsung gue bikin bisnis ini, gue memulai kembali bisnis ini memang tujuannya satu, untuk teh Indonesia biar maju, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wow. Gitu. What a story. Unik sih. Dan teh juga produknya gitu. Lu gak pernah
bergeser. Oh ini kayak kopi lagi kan lagi booming tuh. Justru bergesernya dari awal. Gue dari kopi dulu baru ke teh. Jadi di 2010 itu sebelum gue kenal dengan pemilik perkebunan, gue tuh coba belajar kopi dulu, Re. Tapi ya lu bayangin tahun 2010 kayaknya coffee shop itu baru ada Starbucks, Excelso. Dulu di PIM ada Gloria Jeans Coffee, Gloria Coffee Bean. Coffee Beans kayaknya belum masuk malah. Seingat gue. Dulu di PIM ada namanya Tator Boutique Coffee. Oh my god, itu sisa di Dharma Wangsa tuh. Lawas banget kan? Gue kaget, anjir masih ada. Masih ada sekarang? Di Dharma Wangsa Square masih ada. Wah anjir, gila. Iya tapi it's amazing your commitment lah selama ini gitu kan. Ya gue lihat pertama, gue dikasih tau teman gue, kayak ini ada tea spesialis gitu. Oh ada, gue baru tahu. Oh ada tuh. Gue cuma kenal satu yang spesialisnya tuh Bu Ratna, ya kan, syarat Bu Ratna udah planning berkali-kali belum kejadian podcast. Tapi gue senang aja, oh ada lagi nih yang highlight tea. Terus dengan konten-konten lu sekarang, guys, lu harus follow Instagramnya Oza, menarik banget. Gue tuh demen konsum konten begitu, ya kan, yang lu ngomongin Sunda sama Jawa, beda budaya ngetehnya gimana. Gitu. Tapi teh ini kan bener gak sih dibilang sebenarnya teh tuh adalah minuman yang paling sering dikonsum di dunia? Betul. Jadi kalau berdasarkan statistik global, nomor 1 air putih, nomor 2 teh. Teh kan. Cuma sebenarnya ada yang lebih menarik lagi. Air putih diminum karena ada industri AMDK, air minuman dalam kemasan, air mineral apa air minuman dalam kemasan. Pokoknya itulah ya. Lu bayangin AMDK di Indonesia itu mungkin baru di tahun 60-70. Sebelumnya, apakah mereka tidak minum? Pasti minum dong. Hidrasi adalah kewajiban manusia gitu. Betul. Kebutuhan hidup. Apa yang mereka minum pertanyaannya? Menurut lo? Air sumur. Sekarang kita kembali ke skenario tahun di bawah 60 ya. Lo ngambil air dari sumur, kemudian lo rebus. Lo enak gak minum air panas? Atau air hangat putih? Iya, gue sih kurang. Tidak menyenangkan ya. Menurut lo kira-kira apa yang orang lain lakukan untuk menunggu atau supaya cepat minum? Pilihan pertama mereka akan menunggu, tapi menunggu kan 6 jam baru bisa adem, bahkan di dalam tembikar juga. Iya, kalau dulu oma gua bahkan gue inget waktu gua kecil pun gue tinggal sama oma gua, dia ngekip itu kendi-kendi gitu. Dia bilang, Ray, ini dinginnya lebih enak daripada lu minum air es gitu. Betul, setuju banget. Dan emang beda loh guys, emang beda. Tapi sekarang lu bayangin kalau orang mau minum cepet, mereka kan gak mungkin minum air panas. Yang mereka lakukan adalah nambahin daun teh ke air panasnya. Ya, yang lu minum pada akhirnya teh anget. Atau teh tawar gitu setiap waktu. Dan ini lu bisa ngelihat, gue banyak dapet cerita dari teman-teman, terutama yang memang posisinya tuh ada di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat yang mepet sama Jawa, sama Jawa Tengah kayak daerah Cirebonan gitu. Mereka itu punya kultur pagi-pagi ibu masak air panas, kemudian dia akan masukin daun teh ke dalam, kemudian nanti sekeluarga bakal minum air teh, kemudian ketika siang kan tehnya udah susut tuh, dimasukin lagi daun teh, disirami lagi air panas. Sore masukin teh, sirami lagi air panas. Terus makan malam begitu lagi. Dan baru ketika mau tidur, ampas tehnya dibuang semua. Gitu. Jadi gue bisa berasumsi, jangan-jangan sebelum AMDK ada, nomor 1 yang diminum adalah daun teh. Make sense. Tapi kan kalau bukannya teh itu masuk ke Indonesia karena Belanda ya? Karena masalnya iya. Bisnis. Masalnya. Sama si kopi juga gitu betul, kan. Betul. Apakah itu benar gak sih? Jadi memang kebetulan gue nih suka mendalami sejarah. Apalagi ketika ngomongin teh ya, tentu saja gue pelajarin tentang sejarah teh gitu, terutama di Indonesia. Memang kalau yang dari sumber-sumber yang gue baca itu selalu ketemunya Belanda yang bawa masuk. Tapi gue dapet ada kayak berita alternatif lah ya. Berita alternatif, ada satu buku yang nge-state bahwa sebenarnya kita bisa trace back lagi karena imigran Cina dari dulu kan selalu masuk. Entah dari abad ke-5, abad ke-3, abad ke-2 gua nggak tahu. Dan lo tahu bagaimana budaya Cina mempengaruhi kultur di Indonesia kan gila dari makanannya. Dan masa sih mereka tidak membawa sesuatu dari
tanah asalnya. Dan teh kan minuman sehari-hari bagi mereka. Dan bisa dibawa kemana aja kan, kalau kering kan bisa. Betul, dan kering bisa dibawa kemana aja. Dan lo bayangin mereka bawa kering, dan ketika ada gelombang migrasi lagi, nggak mungkin orang Cina pindah negara nggak bawa teh, nggak mungkin. Nah, mungkin. Gue mikirnya kayak gitu. Dan waktu itu juga Cheng Ho kan pernah ke Nusantara. Cheng Ho bawa kapal segede-gede apaan tahu, dan banyak banget kan armadanya. Dan teh kan barang berharga juga di sana. Betul. Gitu. Jadi gue berpikir jadi di buku itu di state memang di zaman Cheng Ho ketika dia kesini itu ngebawa teh. Entah itu bibit, entah itu daun. Iya, atau ya udah produknya lah. Betul. Gitu. Oke, kita sambil sambil nyeduh ya. Nah, kali ini kita di depan sini nih guys, bikin tehnya nih guys. Saya sambil jelasin cara bikin teh yang proper dari seorang tea specialist, man. I would love to hear it. Ini kebetulan kan lagi hujan. Pas banget. Pas banget hujan. Jadi kita akan memulai dengan racikan hujan, Ray. Oke. Siap, racikan hujan. Lu buka dulu, lu cium aromanya. Baca dulu dong. Baca dulu. Black tea ya. Black tea itu ada deskripsi di belakang kecil, bagian bawah. Stiker kuning. Komposisi teh hitam, full kayu manis, apel, ekstrak buah. Fully itu maize. Oh, fully maize. Oke. Jadi memang ini cocok. Spice, earthy, sweet, mood, rainy day. Pas banget. Ini dia dapat medali perak dari Golden Leaf Awards. Itu kompetisi daun teh di luar. Wah, oke. Jadi kalau tadi ada kompetisi tehnya tuh yang tadi apa namanya? Tea Masters Cup. Kalau Tea Masters Cup yang dilombain itu orangnya. Iya, orangnya. Kalau Golden Leaf Awards daun tehnya. Dan ini fully-nya langsung dari Pulau Banda. Karena memang kan Indonesia itu nanam pala nggak hanya di Banda ya. Betul. Cuma yang namanya origin pasti beda. Dan memang gue ngerasain, jadi gue sekarang tuh pakai dua ya. Gue ada dua sumber sebenarnya. Fully dari Banda sama fully dari Jawa Barat. Jawa Barat tuh kalau nggak salah Purwakarta juga menghasilin. Tingkat kedalaman, terus rempahnya sama hangatnya itu jauh lebih dalam yang di Banda. Iya. Gue denger kan pala tuh, kalau dulu gue pernah podcast sama Chef Bara ngomongin indikasi geografis Indonesia. Pala tuh kan paling yang udah dapat salah satu dari Pulau Fakfak atau apa gitu. Karena bentuknya tuh beda, men. Palanya lonjong. Bukan bulat. Bener-bener lonjong itu dibawa ke sini. Gue penasaran itu maize-nya juga pasti bagus, man. Betul. Oke, men. Very calming. Dan memang racikan hujan ini salah satu teh yang gayanya tuh soliter. Lo menikmatinya tuh sendirian sebenarnya. Bukan berdua, bukan bertiga, bukan berempat, apalagi banyak orang. Sometimes tuh kayak teh ada image ritualistiknya. Lo bisa enjoy sendiri gitu segala macam. Coba bro, bikin bro. Oke. Dapat perak ya? Ini dapat perak. Oke. So idealnya berapa gram, Dak? Ideal jadi kita pakai rasio itu 1:100. Jadi kalau airnya 200 kita pakai 2 gram, airnya 100 kita pakai 1 gram, airnya 500 kita pakai 5 gram. Gitu. Biasa kalau normal di rumah nih, biasa kan tipotnya gedean tuh. Iya kan? Betul. Itu biasa idealnya berapa ya? Di rumah normalnya itu teko range-nya di 600 sampai 800. Jadi lu bisa pakai di 6 gram sampai 7 gram. Jadi kalau di rumah kan tentu saja kita ngitung satuan gram agak susah. Karena kebanyakan pakai timbangan dapur kan ya. Timbangan dapur tuh sensitivitasnya di angka 10 gram. Lo gak akan mungkin bisa ngitung 1 gram. Kecuali yang mahal punya. Kecuali yang mahal. Adalah di rumah ngapain beli itu. Paling pakai timbangan emas. Gue aja biasanya selalu bawa timbangan emas. Cuma kan repot banget ya. kayak mau nimbang apaan gitu. Nah, makanya kita pakai sendok teh. Jadi sebenarnya sendok teh itu diciptain buat nakar teh, Ray. I see. Zaman dulu orang-orang itu karena teh lebih mahal daripada emas, mereka bikin alat ukur ya pakai sendok teh. Jadi 1 sendok teh itu untuk 1 cup. Gitu. Nice. Ini beginian beli di mana, bro? Namanya apa sih ini? Kalau mau beli ini tuh namanya apa? Ini travel tea set. Travel tea set karena ini sebenarnya ada tasnya juga. Ini biasa gue bawa kemana-mana nih. Dan harus boiling water. It's
bukan cuma air panas Tergantung doang. tehnya. Oke. Karena kita pakai teh hitam, kita pakai air mendidih. Tapi kalau pakai teh hijau kita pakai di 90 derajat. Kita tuang ya. Oke. Let it infuse. Let it infuse. Selama? Jadi, selama kalau teh hitam itu range-nya 3 sampai 5. Oke. Kalau teh hijau itu 2 sampai 3. Dan sebenarnya ketika lu lagi ngeteh sendirian ya, lu bisa menikmati proses ekstraksinya. Betul. Lu bisa ngelihat daunnya tuh kegulung sama air ketika tadi disiramin pertama kali. Iya. Abis itu daunnya mekar karena kan teh itu kan kering banget. Bahkan ada yang digulung daunnya. Lu bisa ngeliat proses dia mekar tuh. Ada yang bisa diapresiasi di sana. Dan kalau kita ada di tempat yang cahayanya bagus, lu tinggal angkat, nanti tuh kelihatan essential oilsnya tuh keluar sendiri. Iya. Gitu. Dan kadang-kadang ini jadi kayak semacam tontonan menarik, lo kayak ngeliatin terarium. Iya. It's like a therapy. Yep. Bahkan dari proses penyeduhannya aja, itu udah terapi. Betul. Terus apa yang lu lihat potensi teh lokal bisa standarnya sebagus ini tuh mulai dari kapan, coy? Sebenarnya memang ketika pertama kali bersentuhan sama perkebunan. Yang perkebunan itu. Sama pemilik perkebunan itu gue ngelihat dia supply ke perusahaan-perusahaan besar, dia biasa ekspor. Dan gini, gue kan asli Jakarta ya. Dan lo tau kan default orang Jakarta kalau liburan kemana? Apa top of mind orang Jakarta kalau liburan? Paling deket. Iya, ke gunung, ke kebun teh. Iya. Ke puncak. Iya, ke puncak. Iya kan? Pilihannya kalau nggak puncak, Anyer Carita. Iya. Lo mau ke gunung ya ke puncak, ke pantai Anyer Carita gitu. Iya. Dulu ya sebelum dulu ada begitu, tol dulu ya. Sebelum ada tol ke Bandung. Kita kan anak 90-an. Iya, betul. Nah, jadi gue inget banget dulu ketika lagi liburan ke puncak, gue nanya ke babeh gue, ngelihat pinggiran jalan dulu ketika udah masuk kebun teh, ayah itu benalu teh apa sih? Babeh gue jelasin, benalu teh gulma kemudian dikeringin. Terus tehnya mana? Dan di situ gue berpikir sebagai anak kecil, gue aja mulai bertanya, di mana gue bisa nikmatin daun teh yang gue ngelihat hamparan tehnya di depan mata gue. Iya, dari situ kan. Dari situ sebenarnya. Jadi semua orang Indonesia, terutama yang memang lekat kesehariannya dengan seenggaknya secara visual dekat sama kebun teh, gue yakin mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, gue ngeliat kebun teh sebesar ini. Gue nanya itu kok. Lu juga nanya kan? Gue juga nanya kok. Kenapa gue nggak bisa minum? Gue kayak lagi teh, terus gue nanya, oh ini tehnya tuh dari sini. Oh enggak, bukan. Nah, lah, di mana teh yang dari sini gitu kan? Jadi ada semacam, gue menyebutnya mungkin kerinduan orang Indonesia untuk nyobain teh yang selama ini mereka lihat, dan tapi nggak ada penyambung, nggak ada sambutan kerinduannya dari sisi produsen. Betul. Gitu. Dan gue bisa bilang di sini gue nyemplung ke dunia teh itu untuk menjawab kerinduan tadi, untuk tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Banyak banget nih ya barang-barang agriculture Indonesia, kayak kopi sebelum zamannya kopi dah, gitu kan. Di podcast ini udah sering kita ngundang kopi, dan kayak dari 20 tahun yang lalu lu susah nyari kopi lokal yang benar-benar proper. Betul. Itu kalau ada pun di brand seperti Starbucks yang mereka udah keluar dulu di roasting dibawa balik lagi. Betul. Gitu kan. Tapi kan sekarang udah banyak. Gue ngomong sama salah satu produsen coklat juga, gitu, dimana kayak coklat kita tuh bagus, dan ada yang emang bahkan kalau coklat tuh perkebunannya itu sudah dibeli sama perusahaan coklat raksasa di Eropa khususnya. Betul. Sampai perkebunannya tuh udah dibeli, dijagain karena daerah coklat dari situ bagus banget. Tapi mayoritas yang ke pasarnya di Indonesia itu coklat-coklat yang biasa aja. Kalau teh mungkin ya teh tubruknya gitu. Kemarin gue ngundang si Reda tuh dari Sila, kita ngebahas tuh kalau teh yang bagus tuh yang dari ujungnya gitu segala macam. Nah, teh itu kan mayoritas begitu dong, sama. Iya, sama. Teh mayoritas perkebunan teh adalah teh untuk dijadiin teh tubruk atau teh yang mass consumption aja. Betul. Yang tidak terlalu peduli soal kualitas tehnya sendiri. Ya kan? Sebenarnya kalau lo bilang tidak terlalu peduli dengan kualitasnya, nanti mungkin orang perkebunan yang bakal ngomong ya. Oke, sorry. Mereka memenuhi kebutuhan pasar. Iya, betul. Gitu. Maksudnya itu karena
mayoritas demand-nya ada di Iya, sana. mayoritas demand-nya di sana. Gue bukan bilang itu salah ya. Gue juga betul. penikmat teh biasa minum es teh. Gue juga pesennya es teh di mana-mana gitu kan. Gue nggak ribet. Tapi demand-nya kan adanya Iya, demand-nya itu besarnya kan. di sana. Betul. Memang ketika gue bersentuhan sama pertama kali dengan perkebunan yang memang supply-nya kemana yang proper, gue tahu kualitas bener-bener bagusnya tuh ternyata ada. Gitu. Dan di situ gue percaya bahwa Indonesia bisa bikin, dan memang semenjak dari perkebunan itu mulai ada perkebunan-perkebunan lain yang mengikuti jejaknya. Kita bikin yang grade specialty karena pasar di luarnya ternyata juga ada. Gitu. Dan kayak gue sering dengar cerita kan kayak oke, harga ditekan juga gitu. Harga ditekan juga sama tengkulaknya, jadi emang harus murah ya jadi begini produknya. Betul. Karena memang kalau kita ngomong supply sama demand ya, demandnya itu meminta harga murah. Iya betul. Pada akhirnya supply-nya harus ngikutin murah juga. Makanya ketika kita ngomongin petani rakyat atau buruh petik, ya harganya bikin sedih. Upah mereka juga sedih gitu kan. Makanya gue memutuskan kenapa gue fokusnya main di specialty tea itu supaya kita bisa naikin harga tuh mulai dari belakang banget. Betul. Karena kan kalau ngomongin F&B ya semuanya kan harus mulai dari atas dulu. Betul. Harus mulai dari atas dulu, nanti trickle down kan. Oke, ini udah ready bro? Ini sudah ready, kita aduk sedikit. Ini diaduk sedikit karena saringannya ada di sini. Oke. Kalau saringannya dia yang kayak mangkok itu bisa tinggal langsung diangkat. Kok gue rada deg-degan ya? Kenapa deg-degan? No, Belum. excited. Kita penuhin. Oke. Ada ininya? Ini bolak-balik kayak gini supaya Why? rasanya bisa sama. Satu gelasnya. Soalnya lo bayangin kan tadi kan gue aduk itu supaya dia nyatu semua. Betul. Karena bisa jadi lebih pekatnya di bawah. Gitu. Terus gue tambahin lagi kiri kanan supaya kita tetap bisa ngerasain ekstraksi yang sama juga. Gitu. Silahkan Ray. I love it. Cheers man. Pertama dihirup dulu. Hirup baru kita bisa mace earthy-nya berasa keluar banget, cinnamonnya keluar. Betul. Yeah. Dan ada satu yang menarik dari racikan hujan ini, Ray. Ketika gue bikin, gue sebenarnya nggak aware. Tapi ada temen gue yang nyicip, gue kok nemuin rasa petrichor ya di dalamnya. Apa? Petrichor tuh rasa aroma tanah ketika pertama kali kena hujan setelah musim kemarau panjang. Oke, iya, benar-benar. Iya, ngerti gitu. Lo menemukan rasanya ada di sini. Iya, betul. Jadi racikan hujan ini kenapa soliter tadi ya gue ngebawanya, karena ya kayak lo tahu hujan kan selalu membangkitkan kenangan. Dan kenangan paling enak dinikmati itu sendirian. Dalam banget ini Oza. Enak. Atau lu nikmatin berkabut, jadi suasana lagi berkabut itu enak banget. Iya lu. Asal jangan smog ya. Lu di kantor lu aja adem banget kayaknya. Di sini sulit bro Jakarta. Iya, I mean emang kualitasnya beda lah ya. Floralnya beda, lebih lama stay di mulut. Betul. Flavornya Betul. bukan cuma lewat doang ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue tambahin Ray, perbedaan antara specialty grade sama regular grade itu kayak lu ngelihat foto. Regular grade tuh yang lu lihat fotonya black and white. Iya. Ketika lu cobain specialty itu kayak foto full color. Jauh banget kan? Lo hanya akan bisa mendeteksi spektrum rasa di regular grade ya itu aja. Iya, makanya ketika lo cobain teh celup, deskripsiin rasa tehnya. Ya, sepet. Nah, gitu aja. Mentok sepet udah. Nah, ketika kita deskripsiin specialty grade, lo akan bisa nemuin rasa bunga, rasa buah, rasa rempah, itu bahkan sebelum di blending. Iya. Gitu. Dan lo how do you judge a property? Kalau sekarang kan pasti udah dari looking atau dari nyium aja lu udah tahu dong. Iya, sebenarnya dari ngelihat aja secara visual udah kelihatan daunnya yang dipakai daun muda atau bukan. Jadi bahasa perkebunan itu P plus berapanya itu udah kelihatan. Gitu, karena kalau specialty grade kan bisa di P plus 2 atau P plus 3 gitu. Kemudian seberapa banyak batang yang di dalam daunnya. Itu sudah kelihatan dari kelihatan kualitasnya berdasarkan visual. Terus kalau dari segi rasa, teh yang kualitasnya bagus, terutama kalau tea blend itu akan balance
Lo tidak akan tiba-tiba nemuin kok. Ini kan tadi komposisi ada fully, kayu manis, apel. Lo akan menemukan 3 komposisi ini semua tuh cantik di dalam. Nggak akan tiba-tiba kayu manisnya mencuat ke sana. Nggak akan tiba-tiba fully-nya tiba-tiba tinggi ke kepala gitu. Itu dari balance tadi, terutama untuk tea blend. Terus teh yang bagus juga biasanya nggak akan ninggalin jejak yang kurang menyenangkan di sini. Betul. Gitu, karena memang ketika gue semakin mendalami dunia teh, gue makin mencoba belajar proses teh ya. Memang ada teh-teh tertentu yang kalau prosesnya tidak sempurna, ada beberapa proses yang ditinggalkan, itu ngasih kesan apa ya, kurang menyenangkan. Ya kayak nyangkut. Kayak nyangkut. Begitu. Terus ini pertanyaan standar pasti. Ini bisa diburu berapa kali? Kalau gua pribadi sekali. Oh sekali. Kalau gua pribadi. Iya. Tapi orang-orang biasanya kalau di kafe sampai bening. Kalau di rumah sampai bening. Sampai bening juga. Lagi di restoran. Minta air panas mulu. Iya. Tapi sebenarnya ya berapa kali ya sesuka hati lo aja lah. Sepanjang rasanya masih ada, go for it. Iya, kualitas lah. Lama-lama kan lebih lama-lama akan turun, betul. Dia karena terutama untuk tea blend itu tuh ketika dia diseduh, dia tuh akan berkurang. Ekstrasinya tuh bisa ngeluarin semua rasa tuh sampai 50-70%. Jadi ketika lu seduh kedua kali itu udah tinggal sisanya aja. Gitu. Ini tapi untuk metode ini gue pakai metode seduh kan Western. Kalau Kombucha gaya seduh Cina itu justru kita bermain. Itu lu buang breweran pertama. Yang pertama. Iya. Karena itu kayak semacam untuk blooming, untuk membangkitkan daun tehnya. Jadi kedua, ketiga, keempat itu lu berusaha mengapresiasi rasa paling enak tuh di seduhan keberapa justru. Iya. Gue gitu. follow juga tuh content creator teh Cina. Iya. Tapi daun tehnya berbeda. Kita nggak akan pakai daun teh yang yang tea blend itu nggak akan bisa dipakai biasanya. Oh gitu. Tea blend Western. Jadi jenis pohonnya udah bukan, beda. Jenis prosesnya jadi daun tehnya beda. Oke, prosesnya. Jenis prosesnya gitu. Wow. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Gue penasaran sebagai seorang tea specialist yang udah suka keliling-keliling juga, what's the best tea yang lu ituin, yang lu pernah try? Gue ngomongin best tea ya, kadang kalau kita orang produk tuh kayak makanan paling enak tuh bukan makanannya tapi lu lagi makan sama siapa gitu kan. Tapi enggak, gue I want to know the product yang lu kayak gila ini ada nih segini nih levelnya gitu coy. Kalau ngomong the best, gue mungkin kurang suka term the best sebenarnya. Tapi paling memorable. Paling memorable tentu saja yang tadi gue ceritain pertama kali, apricot peach black tea. Itu padahal sampai sekarang. Karena ya itu yang membuat gue masuk ke dunia teh. Padahal grade tehnya tuh yang dia pakai bukan grade specialty, tapi itu juga enak banget. Kemudian yang kedua, kalau dari racikan gue sendiri ya, kayaknya Mangomin. Oke. Coba. Karena coba dibuka. Teh hijau, mangga, mint, marigold. Karena ini teh yang bisa ngebuat orang itu jatuh cinta sama specialty tea. Jadi kalau buat gue apricot peach black tea, buat orang lain terutama yang nyobain racikan-racikan gue, ini Mangomin. Orang yang nggak biasa sama teh specialty akan langsung suka. Anjir. Gila, ini kalau sajiin sebagai ice shaken tea aja udah kayak mocktail, man. Betul. Nice. Boleh kita coba, Bang? Boleh. Oke. Aman. Terus kemudian yang ketiga, gue nih berarti ada 4 nih ya. Yang ketiga itu pu'er, termahal yang pernah gue coba. Harganya 220 juta. Iya, pu'er kan gila tuh. Itu kan kayak diawetin kan? Pu'er itu difermentasi. Iya, difermentasi. Terus di aging. Di aging. Ya kan? Itu emangnya cara agingnya bagaimana? Didiemin aja. Didiemin dengan suhu tertentu, kemudian kelembaban tertentu juga, nggak boleh. Patokannya macam-macam lah, pakemnya, gitu. Jadi harganya berapa tadi? Gue yang paling mahal yang pernah gue cobain 220.
Tapi coba ya, bukan punya. Nyobain. Nggak mampu kita, belum mampu. Gitu. Itu rasanya lu tahu kan ya kalau jadi gini, puer itu punya karakter kayu. Dan puer ini pudi. Puer ini ada dua, puer matang sama puer mentah. Puer mentah ini bisa di-aging, puer matang keluar dari pabrik udah bisa dikonsumsi. Puer matang ini karakternya kayak kayu lapuk normal ya. Jadi lu kayak nyium kayu udah busuk, kemudian ada bau jamur, biasanya aromanya kayak gitu. Kalau yang sepanjang gue temuin. Nah, puer mentah aroma kayunya ini tergantung nyimpannya bagus apa enggak. Dan ini karena waktu itu gue nyobain di sumber yang terpercaya. Jadi di China lo nyobain? Di sini. Gue nyobain di sini. Gue ketika nyobain tuh kayak masuk kereta kencana punya kerajaan. Kayunya kayu mahal. Ini meja lo, gue tahu lumayan kan? Lumayan. Lo bayangin umurnya 100 tahun atau mungkin 300 tahun. Coklatnya udah nyala banget. Kemudian udah mateng luar biasa, dan itu bayangin kereta kencana itu dibuat dari kayu yang mahal dan tua. Kemudian list kaca-kacanya pakai list emas, terus kacanya sendiri pakai mungkin safir, gitu. Jok kulitnya kulit kualitas terbaik. Gue ngerasain Sipur 220 juta tuh feelnya kayak gitu. Semahal itu. Di enjoy sebagai teh Chinese itu yang yang traditional way of serving it. Yep. Oke. Itu seduhnya juga pakai kombucha. Oke. Itu apa? Itu serius 220 juta dibuang tuh pertamanya. Tetap dibuang. Oke, men, ya gue belum pernah nyoba sih yang begitu. Tapi kan kalau di China sendiri kan budaya ngeteh tuh udah dalam banget kan. Bahkan gue pernah research juga kenapa sih ini teh semahal ini tuh ada gitu kan. Siapa yang minum hari-hari? Tapi kan kalau di China aja lu ke kantor orang udah pasti lu harus, kalau lu nggak disajiin teh, wah dia tuh nggak mau berbisnis sama lu tuh biasanya. Bener. Budayanya begitu. Memang di Cina itu teh kayak semacam selain penghormatan kayak pelancar. Iya. Pelancar relasi lah. Iya betul. Mungkin kayak di orang Minang, mereka budaya sebelum rapat itu tuh makan dulu, makan bareng. Betul, kayak kalau di Perancis wine. Iya betul. Rumah orang lo harus bawa wine apa gitu. Nggak, lu ke rumah orang bawa tangan kosong tuh kayak lu nggak bawa apa-apa di sini gitu. Kalau gitu. Nah terus teh keempat yang paling memorable itu kalau nggak salah Da Hong Pao. Apa itu? Da Hong Pao itu dia keluarga Wulong, seingat gua. Karakternya mirip ada kayu juga, cuma kayu yang berbeda dengan puer, dan dia ada aroma toastinya. Harganya pun nggak semahal si puer 220 juta ini. Ini harganya masih di bawah 100 gitu. Jadi ini gue juga baru tahu ketika teh melalui proses yang sempurna, dia tuh tidak akan punya kafein sama sekali. Dia hanya akan menyisakan L-theanin. Jadi kalau di teh tuh kafein sebagai energi, L-theanin ini untuk penenang. Gitu. Bahkan lu ada ekstrak L-theanin buat orang yang gelisah. Itu dipakai buat obat. Nah, kalau teh prosesnya sempurna ini yang ada tuh cuma L-theanin aja, non kafein. Ketika gue nyobain si teh ini, tenang. Dan tenangnya parah banget. Bener-bener parah. Lu kayak abis berendam di air panas alami, keluar dari sana kepala ringan melayang, badan tuh berat ringan, dan bawaannya lu pengen tidur aja. Dan euforianya kerasa banget. Lu ketika gue minum itu sama beberapa orang ketawa-ketawa aja terus kerjanya. Udah mirip kayak minum apa ya? Nyokap gue tuh juga minum teh itu tuh. Dia kalau dia minum teh chamomile. Yang kayak sebelum tidur, gue inget tuh sering minum itu. Kalau buat gue, karena gue juga sering minum chamomile, perbedaan efeknya mungkin 100 kali lipat. Oh iya, beda level lah ya. Dan katanya kan itu tizan kan. Iya itu tizan. Beda lagi tuh. Betul. Oke, next kita cobain ini toh. Kita cobain Mango Mint ya. Ini cocok. Kalau gue sih ini langsung waduh iced tea nih gitu kalau gue. Ada teh yang emang lebih cocok buat iced tea gitu, ada gak sih? Sebenarnya kalau dari semua teh yang gue racik untuk Ozati itu 95% bisa buat iced tea. Dan yang gue bawa ini sekarang semuanya bisa buat iced tea. Gitu. Jadi yang biasanya nggak bisa untuk iced tea itu yang karakter herbalnya tuh kuat.
karena kurang cocok. jadi terlalu ringan gitu. Karena iced tea kita butuh body yang lumayan pekat. Ini I love the smell. Apa yang marigoldnya efeknya apa men? Marigold itu bunga sebenarnya efek kalau di tea blend ya, dia tuh ngasih efek visual. Oke, soalnya maksud gue marigold, gue tuh tidak suka bau marigold. Oke. Karena kan gue kan suka gardening tipis-tipis. Marigold tuh kan ditanam sebenarnya bukan buat dimakan bunganya, nggak begitu ada rasanya, tapi buat ngusir hama dia. Iya betul, apalagi hama aja nggak demen sama baunya. Lo tahu bahasa Sundanya apa, nama yang dipakai orang-orang Sunda nggak buat marigold? Apa namanya ada? Apaan? Bunga tai kotok. Oh begitu. Karena memang baunya nggak menyenangkan. Iya, tapi ini nggak ada. Karena memang di ilmu tea blend tidak semua bunga dipakai untuk aroma. Tapi ada efek visual juga. Oke ya, one of my favorite. Sambil gue tuang ya. Sorry, one of my favorite teh yang gue minum tuh ya itu jebolannya TWG. Oke. Ada yang ada birunya tuh. Ada warna biru lah di kaleng gitu. Ada birunya, terus gue kayak gue penasaran nih. Cornflower. Iya kali ya, bunga birunya ini buat apa? Oke, buat visual doang. Kalau bunga biru jangan-jangan yang lu minum silver moon tea? Nggak tahu. Gue selalu langsung ambil aja tuh. Udah refleks aja ambil yang biru gitu. Terus mango mint. Ini gue pasti doyan sih ini. Sama. Ini bukan black tea. Ini green tea. Ini green tea. Oke. Sambil nunggu gue mau nanya, produk teh kan bukan ini aja kan, bahkan kayak kalau di zaman udah modern kayak gini kan, boba tea lu sempat ngetren kan, ini milk tea toh. Betul. Ya kan budaya dari apa? Taiwan. Gitu. Sebagai orang spesialis teh, lihat tren produk-produk seperti itu gimana? Ini tehnya aja belum ngetren. Ada perasaan itu ya kan? Gue sih nggak ada masalah ya, karena tujuannya adalah sebenarnya untuk ningkatin konsumsi teh gitu. Sepanjang kesana nggak jadi soal. Tapi memang kalau gue punya tujuan lebih spesifik lagi, bahwa orang itu bisa mengapresiasi teh lebih baik lagi. Gimana caranya? Ya jembatannya macam-macam. Lo bayangin, kalau gue selalu kasih analogi kayak gini, orang nggak akan beli mobil kalau analoginya gini. Lu misal jual Pajero atau Fortuner, dan kemudian lu jualan ke orang yang belum pernah punya mobil seumur hidupnya, akan susah atau enggak? Iya, sulit. Susah ya. Atau dia cuma punya motor seumur hidupnya, terus belilah Pajero ya, susah kan? Tapi kalau dia udah punya Expander atau Avanza, naik kelasnya gampang. Ngerti. Berarti sama aja analogi itu kayak misalnya kopi nih. Dulu gue pernah jelasin. Iya, orang awal minum kopi gul aren dulu aja. Gak apa-apa, nanti dia naik level, baru ntar akhirnya nyarinya yang ribet. Betul gitu. sekali. Baru jadi pendekar terakhir. Justru jadi pendekar di awal, Pak. Di awal ya? Di awal kan. Makin banyak ilmu makin mikir, anjir ilmu gue dikit amat sih. Biasanya kayak gitu. Biasanya begitu. Ini pendekar teh nih belum ada nih, masih dikit nih. Ntar es-teh diribetin lagi. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi. Kalau matcha gimana men? Ini mulai gila coy. Iya, macam-macam memang gila sih. Gue punya toko matcha. Oh, apa namanya? Namanya Natsuka. Natsuka, oke. Sebenarnya kita tuh mau bikin, ada di Urban Forest guys, Natsuka, ada logo kiwi. Ini lagi viral dan ngantri banget. Oh, nice. Matcha, kan. Jadi kita tuh rencananya mau buka Japanese pastry shop and cafe. Rencananya itu. Ternyata kita lagi setup nih, proses setup, food test ini itu segala macam. Matcha naik. Kita follow the trend lah for business sake kan. Wah, ternyata gila banget kan. Betul. Wah, dan bukan itu aja. Ini kebiasaan market Indonesia ya. Udah mulai kemana-mana nih. Kemana ada ayam pop matcha lah. Kemarin zaman boba ada sushi boba, indomie boba, ini ayam pop matcha. Wah, gila banget men. Tapi matcha itu bisa is it included? Maksudnya sama, tehnya sama, spesiesnya sama kah? Sama sebenarnya. Sama, tapi cara processingnya aja. Cara proses yang berbeda. Jadi ini karena gue nggak bisa multitasking, gue nuang dulu. Siap.
Ini gue bakal praktekin nih yang ini nih. Jadi bener sama. Karena tadi yang cup kedua aja udah beda sedikit rasanya. Udah lebih pekat. Iya, lebih pekat. Luar biasa. Normalnya biasanya kalau teko yang saringannya di sini, ini ada cahai lagi. Cahai itu semacam bejana penampung kayak buat kopi apa namanya? Buat V60 biasa itu. Oh, yang filter di coffee filter itu. Kan ada kontainernya. Iya, nah, cahai itu buat teh sebutannya. Okay. Silahkan. Jadi matcha ini sebenarnya wujud teh paling purba. Oke. Dia bukan sesuatu yang modern, dia justru paling purba. Orang Jepang belajar teh itu dari orang Cina, ya. Dan orang yang ngebawa teh dari Cina ke Jepang itu biksu-biksu Zen. Kemudian ada satu masa, kalau nggak salah itu teh pertama kali masuk di Cina 1100 kalau nggak salah ya, seribuan gitu. Gua agak-agak lupa nih detail tahunnya. Jadi teh tuh masih berbentuk tepung. Semua teh bentuknya tepung. Kayak tubruk gitu. Dia lu bayangin kayak puer, tehnya padat. Iya. Abis itu mereka congkel dulu, mereka gerus dulu. Oke. Baru mereka seduh pakai air hangat atau air panas. Wujud teh awal kayak gitu, kemudian dibawa ke Jepang sama. Ya. Ada satu masa antara Cina sama Jepang kayak putus hubungan. Oke. Entah perang atau apapun. Dan kemudian teh di Cina berevolusi. Jadi loose leaf. Jadi daun-daun utuh. Di Jepang, dia nggak berevolusi. Karena seperti lo tahu, Jepang ketika embrace suatu kultur, mereka akan udah dalemin dan aja. didalemin dan berevolusinya ke bawah banget kan. Iya. Gitu. Malah diperfekin. Malah diperfekin lagi menurut mereka. Iya. Dan akhirnya jadilah matcha. Gitu. Dan proses matcha sendiri ini sebenarnya yang paling termasuk yang paling susah karena 2-3 minggu sebelum dipanen kebunnya itu dikabuse itu ditikerin, ditutupin. Fungsinya supaya nggak ada sinar matahari kena daun. Ketika nggak ada sinar matahari nggak ada fotosintesis. Bahan bakar untuk fotosintesis adalah klorofil. Ijonya matcha itu dari klorofil yang kesimpan. Gitu. Kemudian setelah dipanen itu dipisahin. Lo bayangin daun itu daun teh dia kan ada batang tengahnya, ada urat, kemudian dia punya kulit daun teh kan lumayan tebal, semuanya dikupas. Lo bayangin batang, urat, kulit dikupas semua, sisanya cuma daging daunnya doang. Abis itu baru dimasukin ke gilingan batu. Nah itu yang proper, yang mahal. Itu yang proper. Yang proper kan. Gitu. Gua rasa itu nggak ada sih di toko-toko matcha ini. Mungkin biarpun namanya kan sekarang seremonial. Iya. Terus khususnya udah banyak nih ya yang kayak ya pendekar matcha lah ya. Gue bilangnya kayak dulu yang ini lebih enak. Gue sering minum matcha. Gue matcha banget. Trennya aja baru tahun ini anjir. Mungkin ya minum dulu masih green tea kan. Kue cubit green tea. Trennya aja baru tahun ini. Dan gue pernah waktu di Jepang tuh, gue masuk ke toko yang emang kayak tempat khusus matcha seremonial. Itu buset, pahitnya gila bener kalau proper. Maksudnya pahit, tapi bukan pahit yang ngeganggu betul. Tapi it's nice bitterness gitu. Tapi ya lu to enjoy it a proper way. Bagi orang Jepang, lo harus makan jajanan pasar Jepang sambil nemenin toh. Betul, gitu kan. Betul. Kalau di sini kan, by the way begitu di track pun ternyata yang paling ngetren di atlet di Natsuka itu matcha latte. Matcha yang udah jadi mocktail. Bukan itunya. Iya, bukan koicha atau sucha kan. Iya, bukan yang benar-benar matcha doang gitu kan. Gue sebel banget. Gue matcha banget orang. Trennya baru tahun ini, bro. Anjir. Dan sebenarnya kayak overuse penggunaan seremonial juga pada akhirnya kan merusak yang persepsi. Asli seremonialnya itu malahan dilupakan nanti terlalu banyak artisan. Terlalu banyak artisan, terlalu banyak premium, terlalu banyak seremonial. Gem terlalu banyak, ya kan otentik, overuse banget tuh. Betul. Malah it's water down the meaning of the betul sekali. The word. Karena gitu. Gue sempat ngelihat ada satu brand gue beli juga seremonial matcha. Pas gue ngelihat dari warnanya aja, ini mah upacara Senen. Upacara bendera nih. Upacara bendera seremonial. Bukan upacara teh Jepang. Anjir. Nice. Good quote. Ini by the way ini gue doyan banget sih.
Bener kata lu ya. Thank you. Kayak emang cocok banget buat entryway ya. Entry. Jadi semua orang yang coba ini ya buat gua apricot peach black tea, untuk orang lain ya ini. Gampang banget dikonsumsi. Ini enak banget sih, coy. Ini gue udah kemana-mana nih. Ini bisa gue jadiin ice shaken, gue tambahin liquor dikit jadi cocktail yang proper. Very nice man. Karena gue suka tea based cocktail, gue suka teh kan. Oke. Salah satu signature di Bora-Bora tuh ada namanya Yamaguchi, gue namain. Kita kan cocktailnya namanya Jepang-Jepang semua. Yamaguchi tuh basically old fashion tapi kita flavor pakai really thick jasmine tea. Oke. Itu salah satu best selling item kita di sana. It's a gentleman's cocktail. Oh nice. Ini sih cocok sekali. Dan ini lo nambahin. Very light, easy to drink. Ketika dijadiin mixology, kalau gue memang banyak explore kan ke zero proof ya. Dan by the way gue udah explore zero proof di mixology ini dari 2013. Oke. Gitu. Ketika gue bikin tea house itu yang banyak justru minumannya tuh tea mixology semua. Dan dari waktu itu gue ada 18 varian, nurunin minuman sampai 200 dengan berbagai macam karakter, berbagai macam cerita. Dan ketika Mango Mint ini ada, dia nih kayak semacam apa ya? Base paling gampang untuk lo bikin sebuah minuman. Iya. Gitu, karena rasanya simple tapi kompleks. Iya. Apapun bisa masuk ke dalam tanpa meninggalkan rasa tehnya. Ini buat ice shaken tea sih pakai itu aja udah enak. a little syrup. Dikit aja. Karena udah ada bau-bau manisnya kan. Betul. Dari very nice man. Ini lo kepikiran dari mana man bikin blended ini? Kalau Mango Mint keseluruhan atau gue pengen dapat your way of thinking, cara pikir lo waktu lo lagi creating a product. Yang paling simpel. Ini blended contoh Mango Mint ini paling simpel nih. Ini kita tuang dulu sebelum over extract dia. Sebenarnya udah sih, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oh ada ya over extract. Lo ngeliat warnanya udah berubah kan? Oh berubah. Nah, dia lebih merah, sedangkan yang di gua masih lebih emas. Betul. Gitu. Oke, gimana? Jadi yang paling simpel sebenarnya Mango Mint termasuk yang paling simpel. Waktu itu gue lagi liburan keluarga ke Malaysia. Mak gue suka banget makan di kedai mama. Dan menu favorit dia adalah mango lassi. Gitu. Karena ya biasalah anak ngikutin ibu kan. Ya udah gue cobain. Gue juga suka. Dan ketika gue waktu itu mau ngeblending, gue inget mango lassi mak gue suka. Dan gue inget mango lassi itu mangga, yogurt, daun mint. Dominan cuma 3 doang sama rasa manisnya. Yogurt susah masukinnya, mangga sama mint bisa dimasukin. Udah, gue bikin selesai. Cuma memang waktu itu gue spesifik, gue mau cari mangga yang seperti apa. Akhirnya gue berusaha banget supaya rasa mangganya itu bisa mendekati ke arah gedong gincu. Karena gedong gincu kan kalau lihat di kasta permanggaan Indonesia kan paling tinggi. Lo ketika nyium aromanya udah kebayang langsung oranye. Ya kan, segernya, wanginya. Betul, paling cocok ada asem gitu. Makanya lu ngomong itu gue jadi bandingin. Kalau ini mangganya harum manis, beda nggak begini baunya gitu kan. Kalau dikasih kueni atau bacang, orang kecewa. Dianggap nipu bukan mangga ini. Gue tuh rada skeptis tadi lihat ini, soalnya gue kurang suka minum peppermint tea. Gue kurang suka. Menurut gue kayak lu mentol kayak kodol. Iya, gue kurang suka. Tapi ini mintnya tuh just nice, halus aja, tipis. Very nice man, hebat emang. Memang karena gini, spearmint sama peppermint ini kan hal yang berbeda. Spearmint odol, peppermint balsam. Nah, jadi kalau ketika gue milih gue mau pakai spearmint atau peppermint, itu harus dicocokin dengan gue mau tujuan ke blending ini apa. Apakah efeknya ke herbal, apa efeknya ke sesuatu yang ke modern. Itu semua ada pertimbangan tuh milih-milih rasa. Gitu. Terus lu udah, I'm sure you enjoy traveling. Negara mana yang paling itu untuk a tea lover? Negara tea lover yang paling interesting to visit? Sebenarnya tergantung mindset lu gimana. Karena kan tadi sebelum kita mulai kan gue ngobrolin cerita tentang kiblat ya, kiblat teh. Jadi ada oriental, kemudian barat sama lokal gitu. Kalau memang mindset lu ada di oriental, tentu saja Cina, Jepang, Taiwan akan sangat menyenangkan gitu. Tapi kalau lu belum sampai ke tahapan oriental, misal oriental tuh kayak the highest level deh. Betul, highest level. Sama memang. Aja kayak tadi kita bahas, lu
lu baru minumnya kopi gula aren nih, lu baru minum teh biasa, teh botolan gitu, which is fine. Tapi lu dikasih yang tadi lu bilang begitu masuk lu ke transport ke kereta kayu itu bro, gak nyampe dia. Gak akan nyampe. Orang masih jalan kaki. Ada step by step gitu kan. Sebenarnya memang paling gampang itu kalau kita ke barat lah ya, karena kalau kiblat lokal kan orang akan cenderungnya lebih ya keseharian jadinya lupa menghargai. Kalau kiblat barat itu paling gampang sebenarnya UK dengan budaya tea time itu interesting. Itu menarik, tapi memang kuatnya mereka kalau kuatnya itu dimakannya. Kalau buat gue secara pribadi ya, kuatnya dimakannya. Mungkin lu bisa ke Perancis atau ke Jerman, atau kalau nggak pengen jauh-jauh ya ke Singapura ya. Brand teh sana aja. Itu kan mereka gayanya gaya Eropa banget. Betul. Lu dateng ke tea shopnya, lu akan menemukan ratusan bahkan sampai ribuan macam teh. Gitu. Walaupun nanti mungkin kalau ke Eropa lu bisa nemuin brand yang lebih tepat dengan harga lebih terjangkau juga. Gitu. Gue pernah nyobain teh yang unik ya dari China katanya. Ini dikasih teman gue. Itu di harvest pada waktu winter. Itu emang menciptakan karakter beda gitu. Gue interesting aja soalnya itu pertama kali teh yang smoky. Oke. Yang gue minum. Lapsang sejenis sucong. Itu bukan lapsang. Tapi bukan lapsang. Beberapa tahun kemudian gue baru nyobain tuh yang lapsang. Itu smoky banget. Dan itu gue jadiin koktail. Itu enak banget highball coy. Pakai lapsang sucong. Betul. Dan apa yang membuat mereka smoky coy? Smoky itu kalau lapsang ya, itu memang diasepin. Mereka pakai di smoke. Jadi mereka bikin kayak satu rumah. Kemudian rumahnya itu rumah asap. Bagian bawah untuk naruh kayunya, buat kayu asap. Kemudian bagian atasnya ditaruh teh. Gitu, dan itu diasap selama beberapa hari. Gue lihat kan, gue baru sadar dari ngomong ya. Yang lu ngomongin tuh gue pernah lihat di Instagram karena gue follow tea content creator. Bahkan yang maca tuh yang ditutupin tuh gue follow ada satu farmer maca. Gue bingung kerjaannya kok nutupin macanya pagi-pagi ditutupin, sore dibuka, begitu aja. Gue baru tahu penjelasannya tuh karena dia ngomong bahasa Jepang, gue nggak ngerti. Begitu untuk ituin klorofilnya tadi kan. Betul. Lu jelaskan. Tapi gue lihat itu ini ada wok besar, terus tehnya pakai tangan ada yang teh banyak diginiin di tos, ada yang tehnya digosok ke woknya. Betul. Itu beda lagi tuh. Itu beda lagi. Jadi dan sebenarnya itu bukan smoky. Bukan smoky, dan rasanya itu disebutnya pan fire. Jadi kalau wok hai ya nyebutnya. Wok hai, oke. Wok hai itu kan kalau dimasakan. Kalau di teh itu disebutnya pan fire. Jadi memang ada sedikit rasa panggangan. Walaupun nggak akan kayak rasa wok. Jadi di teh itu proses kan sebenarnya sesederhana lu ngelayuin daun, kemudian lu gulung, lalu lu keringin. Orang Cina zaman dulu ngeringin ya nggak pakai oven, mereka ngeringin pakai wok. Pakai wok. Gitu. Seperti yang lu lihat pakai tangan di situ. Dan gua waktu itu pernah nyobain tuh di satu kebun teh di Ciwidey, nyoba ngerol sendiri, terus pakai wajan diginiin. Buset, susah banget. Pakai tangan, pakai sanitizer ini panas men. Udah gitu, gue cuma ngeringin berapa ya? Kayak cuma 20-30 gram, nggak selesai. 2 jam begini. Terus ada yang tehnya dimasukin ke jeruk. Iya, dimasukin ke jeruk itu memang nyebutnya tuh scenting. Jadi di dalam dunia tea blending itu kan ada berbagai cara bagaimana lu nambah aroma. Scenting itu yang paling purba bisa dibilang tekniknya. Ada bunga atau ada buah, lu masukin ke dalam, lu simpen. Habis itu diemin aja. Bahkan jeruknya dibuang, Joy. Jeruknya spesifik. Jeruknya dibuang. Emang jeruknya buat nyimpen teh itu. Kalau di Vietnam itu ada lotus tea. Bunga teratai, bakungnya. Gue lihat tuh. Dibuka, dimasukin teh, tutup, diikat. Dan itu gue baru ini lihat tuh dia ke Vietnam dan proper banget. Milihin partnya dari lotus tuh yang kuning-kuningnya si putiknya ya. Itu gue penasaran banget sih rasanya. Lu udah pernah minum itu? Gue udah pernah coba, nggak cocok. Kurang cocok. Walaupun ketika nyium bau bunga bakung ya itu menyenangkan sebenarnya. Tapi pas nyobain tehnya kok gue nggak menemukan ya mungkin kualitas yang gue dapat kurang bagus atau gimana. Gue tuh juga
Dulu hampir waktu gue punya opportunity ke India tuh sama bini gue. Kita tuh kita tadinya mau ke acara weddingan, terus weddingannya tapi nggak jadi karena mau sampai sakit. Tapi kan weddingan India lama, 2 minggu weddingannya. Acaranya itu gede banget 2 minggu. Pertama gue udah bilang, bro boleh gak nih? Ini kan mahal, kan? Dia tuh married sama anak raja cuy, sama putri daerah setempat lah. Ini tuh boleh gak? Gue datang 2 hari. Oh, root bro, dia bilang. 2 hari root, harus seminggu. Lu nggak sopan kalau begitu. Lu harus full. Full lagi 2 minggu. 2 minggu acaranya. Cur. Gue kayak, goddamn. Ya udahlah, mau gimana, hormatin, udah diundang. Penasaran juga dari wedding ini, wedding royal. Iya. Akhirnya book lah 2 minggu tiket. Soalnya hotel udah disediain. Oke, gitu nice. Kan. Terus kayak hotel udah kita provide, udahlah. Soalnya gue pengennya ya kita 3 hari terus jalan-jalan. Ternyata bokap ceweknya itu sakit, weddingnya jadi kecil, cuma private wedding doang. Gitu. Which is jadi gue punya 2 minggu free toh. Nah gue tuh pengen banget visit Darjeeling. Karena gue suka minum tehnya. Gue penasaran aja budaya teh daerah sana gitu. Tapi akhirnya enggak, karena bini gue mau foto-foto ke tempat yang gurun-gurun. Kita ke sana. Tapi gue want to visit Darjeeling. Jadi Darjeeling ini sebenarnya ya, kalau yang sepanjang pengamatan gue, di mata orang India itu nggak beda dengan orang awam Indonesia ngelihat teh Indonesia yang punya potensi. Orang India normal itu tidak melihat Darjeeling sebagai sesuatu yang wow. Orang luar yang melihat Darjeeling sebagai sesuatu yang wow. Karena minumnya ekspor. Minumnya chai. Karena mereka minumnya masalah chai, dan Darjeeling itu buat ekspor. Dan permainan memang permainan luar negeri semua. Gitu. Padahal gue penasarannya, ini teh sampai nama daerahnya gitu, dijadiin nama tehnya gitu, pasti ada something special. Jadi memang gue kebetulan beberapa kali waktu nyobain Darjeeling, bahkan gue kenal dengan salah satu pemilik perkebunannya waktu itu, dari perkebunan tertua juga, perkebunan organik tertua di Darjeeling. Darjeeling ini punya rasa khas itu mentol, mentol plus kayu, ya. Jadi rasa mentol mereka itu nggak kayak rasa daun mint, tapi rasa dingin yang manis. Dia sebenarnya agak mirip kayak spearmint, cuma nggak ada rasa daunnya. Ya, dan itu bawaan dari bibitnya. Itu rasa alami semua. Waktu itu ketika gue masih impor, gue beli ada teh dari Darjeeling. Gue ceritanya gimana ya? Grade di teh itu semakin tinggi, seharusnya kan semakin enak. Tapi ternyata tidak. Gue waktu itu beli grade-nya tuh FTGFOP. Jadi Which means Finest TP Golden Flowery Orange Pekoe. Jadi teh itu specialty ya, untuk black tea itu ada OP Orange Pekoe, kemudian ada FOP Flowery Orange Pekoe, di atasnya ada GFOP Golden Flowery Orange Pekoe, di atasnya lagi ada TGFOP TP Golden Flowery Orange Pekoe, terus ada depannya FTGFOP Finest TP Golden Flowery Orange Pekoe, di atasnya lagi ada SFTGFOP Super Finest TP Golden Flowery Orange Pekoe, panjang banget. Sama di atasnya lagi itu ada SFTGFOP 1. Dan gitu. Untuk gradingnya itu apakah dari itu by batch atau by perkebunan? Itu by perkebunan. Jadi emang yang udah paling atas tuh ada yang S apanya? Itu perkebunan yang estate. Perkebunan emang udah di grading dari situ, ya itulah. Jadi memang grading ini gimana ngukurnya, semakin banyak pucuk yang masuk itu akan semakin tinggi. Iya, gradingnya itu. Nah waktu itu gue beli Darjeeling FTGFOP dan gue langsung beli 2 kilo karena gue mikir wah grade udah tinggi, kemudian Darjeeling enak dong. Nah datanglah 2 kilo. Pas gue cobain, lo tahu kan ya rasa kulkas yang terlalu lama makanan. Anjir enak banget lo. Kulkas gue paling sebel ya. Rasanya kayak gitu. Gue beli 2 kilo men, gak murah men. Mau jual lah, gimana gue mau jual, gue aja gak suka. Oh my god. Gitu. Di kesempatan lain, gue nyobain Darjeeling, gue lupa perkebunannya mana. Grade-nya itu gue juga lupa grade-nya kalau nggak salah, tapi nggak setinggi itu, dan itu beneran keluar rasa mentolnya. Pas diminum dingin banget semua sampai sini.
rasa akarnya juga enak, rasa kayunya enak. Mungkin penyimpanannya nggak bener atau emang selera aja kali. Entahlah, gue nggak bisa Iya, jawab. Gue nggak bisa jawab. Bisa jadi prosesnya sendiri Salah. ada yang salah, gitu. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan dari Regency Radio pendengar, coy. Sebenarnya pertanyaan banyak banget. Kita nggak bisa semuanya. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita pilih, kita tanyakan ke guest kita. Pertama dari Arif WCP. Melihat ada beberapa yang pakai bunga di produk Ozati. Apakah setiap bunga bisa menjadi campuran untuk teh? Dan memungkinkan nggak ya kalau varian artisanti diaplikasikan ke pastry, misalnya dibuat cake ataupun sosnya? Iya sangat mungkin. Nah, pertanyaan Tinggal itu lu dijawab. infuse. Betul. Tinggal lu infuse. Oh, wah, dulu gue pernah dagang kue juga di rumah. Ini sebelum gue kerja gitu. Gue best selling item gue tuh Madeleine pakai Earl Grey. Oke. Pakai Earl Grey. Ya, itu ya. dan itu sampai akhirnya gue pakai teh yang itu kaleng biru yang gue ceritain tadi. Kenapa? Karena kalau gue pakai Earl Greyan nggak keluar rasanya. Oke. Lu nggak bisa Kurang pakai. kenceng ya. Iya, lu nggak bisa pakai teh yang kurang proper. Lo harus pakai, menurut gue lo harus pakai artisanti. Itu baru keluar rasanya. Kalau nggak akan berasa bau teh aja kue lu. Iya. Nggak berasa ini teh apa. Iya. Itu kalau dari gue. Terus pertanyaan buat lu itu Yang bunga. bunga. Jadi sebenarnya bunga yang bisa dipakai sepanjang edible itu bisa dipakai. Bisa. Tapi Ya, kan ada efek patokan. visualnya. Nah, nanti yang diperhitungkan adalah efek visualnya gimana. Dia punya aroma apa enggak. Kalau dia nggak punya aroma berarti hanya visual aja. Kalau dia punya aroma, ya lu bisa pakai aromanya juga, visualnya juga gitu. Ini Kalau- sekalian kita seduh. Boleh? Ini yang ada bunga cempaka. Oke. Dan ini mungkin menarik bisa nih. dibilang mungkin Ozati perusahaan teh di dunia jangan-jangan ya yang pertama kali ngeblending pakai bunga cempaka. Gue dari dulu pengen konsumsi bunga cempaka, penasaran, belum pernah. Dicium dulu aromanya, Rey. Anjir, kayak di spa. Wah, ini nice. Ini jadiin wangi-wangian ruangan. Golden hour. Teh hitam, cempaka, serai, spearmint, safflower. Apa itu? Safflower itu bunga apa ya di Indonesianya ya? Safflower. Dia mirip kayak saffron bentuknya, cuma nggak ada rasa saffronnya. Bentuknya aja yang mirip. Itu dipakai untuk visual juga. Fruity, herbal, floral, tropical. Mood, uplift, anxiety, productivity. Man. Oke. Ini dapat Golden Leaf Awards medali emas. Nice, man. Sambil kita seduh ya. Itu tuh lu dijudge berapa banyak, bro? Berapa blended tea yang dan apa ini per negara, per orangan, per company, bagaimana, bro? Dia itu kategorinya macam-macam. Terus judge-nya itu ada berapa ya? Panel judge-nya gue agak lupa, mungkin 10 orang kali. Dan itu memang Maksudnya per brand atau elunya? per brand. Oh, per brand. Per brand. Oke. Nah. Si Ozati nih blendednya ini Iya, gitu. betul. Oke. Cempaka tuh nyarinya di mana emangnya? Apakah ada suppliernya cempaka? Jadi memang kalau di Ozati ya kita nyari orang-orang petani dan orang-orang yang memang punya, gue nyebutnya daya juang tinggi. Sudah jelas. Karena barang-barang kita kan aneh-aneh semua nih men. Dan itu dikurasi dulu. Lo bisa supply ke gua dengan kualitas terjaga apa enggak? Gua berani beli harga mahal, yang penting terjaga. Iya. Dan Gitu. konsisten. Dan konsisten. Karena itu paling susah sebenarnya. Iya, itu susah banget, coy. Susah banget. Itu gue dengar curhatannya, balik lagi ke Chef Bara yang ngomongin indikasi geografis ini. Ini udah ada beberapa item tadi kan gue cerita, seperti pala tadi. Iya. Ada juga vanilla, ada kopi gayo gitu, ada macam-macam, ada garam dari beberapa daerah. Tapi sulitnya banyak petani-petani di daerah tersebut yang belum begitu ngerti dan teredukasi. Betul. Ini value dari indikasi geografis ini apa? Jadi kadang kayak konsistensi itu susah didapat, bro. Betul sekali. Kadang mau-mauan, kalau lagi mau yang ngirim, kata Betul. gitu. Curhatannya begitu. Kalau lagi nggak ada ya udah, tiba-tiba lagi nggak ada, udah baru Udah. segitu doang. Gitu, sayangnya ya. Ya even fully gue dari Banda aja.
itu kualitas nggak bisa terjaga sepanjang setiap kali pembelian. Waktu itu udah nyimpen bener, ternyata dari sananya kurang kering. Jadinya pas gue buka bulukan semua ya, mahal-mahal kita nyetok, banyak-banyak kita nyetok. Makanya, nah itunya masih kadang-kadang masih terjadi lah. Betul. Gitu. Harus ya untungnya udah ada orang yang seperti lu men yang seenggaknya pakai kan, karena kan masalahnya demandnya dulu nih. Betul ya. Nanti mereka mah akan supply ngikut sebenarnya. Betul, mereka akan ngikutin. Oke, cempaka. Dan sebenarnya gue pakai kenanga juga ada di varian lain. Oke, kenanga, yes. Kalau cempaka itu kan aromanya campuran antara pandan, melati, sama satu lagi apa ya? Ya, pandan sama melati lah. Itu paduan yang mirip banget. Kalau kenanga itu aromanya peppery. Ada wangi bunga tapi peppery-nya kuat banget. Betul. Gitu. Kita ada pakai kenanga juga di cocktail bar gua. Oh, nice. Kalau teh bunga telang itu ada efeknya gak sih? Apa cuma warna doang? Visual? Jadi ini sebenarnya gue udah ngangkat di konten gue juga. Orang itu overrated sama telang karena mereka beranggapan herbal sama dengan langsung bagus, wow, dan segala, apalagi efeknya warna biru kan. Di mata gua, telang itu murni pewarna alami. Jadi ketika lu bikin minuman isinya telang, diseduh kemudian dikasih gula, dikasih lemon, itu intinya cuma gula sama lemon doang. Iya. Gitu, lemon tea. Dan itu sangat menyebalkan sih kalau buat gue pribadi ya. Lo nggak pengen effort dikit apa? Tambahin apa gitu biar ada rasanya, mas air lemon gula kemudian lu jual 30.000, 40.000. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomong efek samping, sebenarnya kalau lo minum telang murni, ada orang-orang yang ternyata sensitif sama telang. Lu minum lu bisa mual. Istri gue sendiri aja mual. Dia kalau minum telang murni. Gitu. Jadi dan ketika konten itu gue naikin, banyak juga yang bilang, iya saya mual kalau minum telang. Dan ternyata ada lagi yang menariknya. Telang kan dia punya bonggol hijau. Yes. Bonggol hijaunya lu buang. Itu yang bikin mual. Nah ini dia yang terjadi tanpa edukasi yang proper, ya kan? Ini aja ada nih, baru beli nih. Ini nyokap gue ada satu jar nih. Telang aja. Telang kering mau dibikin teh. Masih ada hijaunya itu. Masih ada hijaunya. Gitu. Iya, tanpa edukasi yang proper. Ini begitu. Tropical Blue ini sebenarnya salah satu varian yang gue bikin untuk mengedukasi pasar bahwa lo ini ada bunga telangnya. Ini ada telangnya dan warnanya biru. Tapi itu gue tambahin serai, apel, nanas, terus daun mint juga untuk ngasih tahu lo kalau pengen bikin teh telang, tambahin yang lain, bikin rasanya itu balance. Karena telang cuma pewarna. Tuh, dengar ya guys. Ini lebih full, lebih rich baunya tuh. Iya. Karena memang tadi isinya macam-macam dan dia ketika diseduh panas akan ke arah herbal. Kalau dijadiin iced tea dia bakal fruity. Iya. Ini bahkan sampai hampir kayak ke creamy rasanya. Ada creamy-nya, ada sentuhan-sentuhan creamy. Menarik ya. Gue nggak nyangka loh sampai sebegini kompleksnya ya dunia blended tea ini kan. Betul. Makanya ya itu salah satu yang ngebuat gue makin jatuh cinta sama teh. Ketika gue spesialisasiin di tea blend, anjir nggak selesai-selesai men. Banyak banget yang bisa dieksplor. Betul. Kayak kemarin aja belum, tenang. Masih 2 menit lagi. Kayak kemarin aja gue touring ke Sulawesi, gue kan ke Palu. Ada salah satu followers yang ngontak gue, dia bilang saya tuh tinggal di Palu dan di sini ada gulma yang ternyata itu tulsi, holy basil. Lo bayangin tulsi jadi gulma? What? Berserakan di mana-mana. Terus ya udah gue janjian pas memang mendarat di selesai di Palu ketemu dia ngasih. The beauty of social media nih. Yes. Yep, the beauty of social media. Wow, holy basil nih jadi. Basil. Dia gulma di sana gitu dan ternyata ada beberapa tipe holy basil juga di sana. Kalau yang di pantai karakternya gimana, kalau yang di gunung gimana? Kenapa di pantai beda karena tumbuhnya di karang jadi lebih bagaimana? Kalau di gunung gimana? Gitu makanya gue kayak bakal datang ke Sulawesi lagi insyaallah. Explore sesuatu di sana. Itu ya, menarik juga ya. Gue dulu pernah tinggal di desa, ini program sekolahan, tinggal di desa. Terus gue kan udah tahu gue mau jadi chef tuh dari kecil. Jadi gue kalau ada barang apa gitu yang lokal gue selalu nyari. Gitu. Dia di sana gulmanya tuh kayak mobile man. Gue kayak ya di luar memang kayak mobile gulma sih. Iya, itu kan dingin banget kan. Di desa itu di atas gunung, dingin banget, kabutan most of the time. Gue ngelihat ada bunga terus gue cium.
chamomile, this is chamomile. Gue kayak, Pak ini buat teh kan? Itu mah sampah mas katanya. Diinjek aja itu. Tumbuhnya liar. Gila gue bilang. Iya tapi mereka nggak tahu gitu. Ini sebenarnya ada yang menarik dari chamomile nih. Chamomile kan bahasa Yunani. Tahu nggak artinya apa? Apa? Apel tanah. Oh. Jadi waktu itu pas gue lagi ada tea house dan gue mau bikin minuman, gue coba telusurin dulu chamomile artinya apa sih? Apel tanah. Dicium, iya ya bener. Ada aroma apel, cuma memang lembut banget. Nggak di bawah aroma floralnya. Floral dulu baru aroma apel nih. Jadi dari situ akhirnya gue bikin minuman yang memang chamomile tambahin apel. Langsung apelnya ngangkat gitu. Nice. Nah, oh itu cuma kayak yang putih itu ya? Ya. Oke. Lu rekomen, misalnya pagi-pagi nih, gue mau di rumah mau ngeteh dulu, itu ini sendirian, satu teko ini kecil ini. Sebenarnya apa satu cangkir atau apa lu rekomen? Kalau orang normal minum itu kan 1 sampai 2 cangkir ya sekali minum. Tapi cangkir segede apa? Itu dia. Kita pakai standar cangkir itu di 200 300 lah. Maksud gue I imagine karena ini artisanal tea. Silahkan. Yang emang lebih pekat, lebih keluar gitu. Lu nggak usah minum banyak-banyak. Iya gak sih? Per servingnya. Maksud gue ya. Per servingnya karena udah it's rich. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita ngomong kepekatan, specialty atau teh artisan ini dia justru lebih ringan. Oke. Lalu bandingin teh celup. Oh iya itu sepet. Iya kan, itu kan berat. Sedangkan ini lebih ringan. Dari warna juga lebih terang, gitu. Kalau dari kompleksitas memang lebih banyak, lebih banyak di specialty tea. Jadi ya satu cangkir di 200-300 ml juga cukup, gitu. Ini very complex. Yep. Dari 3 tadi ini yang paling kompleks. Memang betul. Karena dia nih maduin antara floralnya cempaka yang sebenarnya nggak floral banget, itu berat luar biasa. Kemudian ada sentuhan dari herbal serai dan disupport sama rasa-rasa fruity. Plus ada sebersit mint. Gitu. Terakhirnya. Gimana perasaan lu saat ini dikasih gold ini? Ya, alhamdulillah aja. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, apa pencapaian terbesar lo dalam dunia teh ini, cuy? Biggest achievement yang lo berasanya? Pencapaian terbesar sebenarnya bisa 15 tahun aja itu termasuk pencapaian sih kan. Gue mulai di mana orang bahkan belum lirik kopi, gue bertahan di mana kopi lagi naik. Iya. Dan di titik ini gue masih tetap memperjuangkan hal yang sama ya. Itu buat gue ya keberkahan lah. Gitu. Dan itu memang udah komitmen sih. Betul. Udah komitmen gue. Gue percaya, ini gue berkali-kali ngomong di podcast. Kalau mau menaikkan satu industri yang berpotensi dan lokal nih, seperti kopi, yang seperti apa rempah-rempah, apa ikan Indonesia yang bagus-bagus diekspor ke Jepang, terus kita bawa lagi kemari gitu kan. Itu harus ada orang gilanya dulu, bro. Betul, setuju. Oh iya. Nah, lu lu yang udah nggak kegerus sama market, nggak kegerus sama demand yang maunya murah, gitu. Tetap mau mempertahankan kualitas dan juga share it to the world. Betul. Harus ada orang gilanya itu dulu. Betul. Di kopi gue udah ketemu beberapa orangnya, bahkan udah kelihatan efeknya 15-20 tahun. Teh nih ya gue ketemu udah ada nih kemarin si Reda sama lu nih, gitu kan. Emang harus ada orang gilanya dulu itu, baru nanti one day bakal ngikutin, right? Betul. You're on the right track lah. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Ini pertanyaan lanjutan, pertanyaan baru nih dari Febri_Arif_B. Idealnya apa yang harus terjadi dan dilakukan untuk memajukan industri teh? Lihat Instagramnya Oza, lakuin itu juga, sharing soal teh. Bukan hanya soal hilir dan finish product, tetapi dari hulu, misal transportasi serta aksesibilitas source serta ilmu. Jika lebih terbuka, mudah diakses, entah itu ilmu atau source-nya, apakah kira-kira ada side effect jika itu terjadi? Nah, soal ilmu dulu deh. Gimana
ada gak sih program sertifikasi atau lu udah melakukan atau dari asosiasi kah? Udah ada? Jadi kalau kita ngomong asosiasi ya atau Dewan Teh Indonesia gitu, mereka kan memang lebih ke industri. Oke. Ya, dan industri kita ngomong yang skalanya besar, ngomongin marketnya lebih besar. Sedangkan kalau ini kita ngomongin specialty tea, masih Belum ada kayak kalau di kopi tuh ada SCAI kan? Iya, Specialty betul. coffee-nya. Sebenarnya udah ada. Tapi memang yang terlibat di dalamnya masih, gue bilang gimana ya? Kalau totalitas, tapi waktunya masih bagi-bagi. Ngerti. Gitu. Dan memang ketika misal lu nanyain kenapa nggak lu aja, Za? Gue sendiri juga gue masih ngurusin bisnis gue. Nah betul. Gitu. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa itu. jangan lupa. Betul. Karena ketika edukasi ada, itu memang untuk supaya orang paham. Ya, tapi kan tidak 100% diedukasi juga karena banyak PR lain yang harus dibenahin kan. Setiap orang punya dapurnya masing-masing gitu. Dan gua ngelihat di industri teh specialty ini semua orang masih berjuang untuk survive. Betul. Gitu. Gua sih belum kesampaian, tapi gue lagi pengen banget ngundang orang dari SCAI sih kemari untuk kayak know how they work, the system work, karena menurut gue itu asosiasi itu berperan sangat penting. Betul. Ya kan, untuk kemajuan industri. Dan kayak kalau misalnya kayak ada yang specialty asosiasinya, itu sama juga di dunia chef, sama juga mungkin di perikanan atau apa. Kalau misalnya kita ada bagus banget ada asosiasi yang untuk specialty-nya nih, lu jangan samain sama yang mass market untuk industri itu. Ini udah ngomongin produk yang totally beda, biarpun asalnya sama gitu. Tapi asosiasi ini untuk melakukan penggerakan sulit karena edukasi itu mahal, ya kan. Dan perlu waktu. Mau ngadain kompetisi itu ribet banget, butuh biaya, ya kan. Menurut gue berhak untuk dibayar yang ngurusinnya. Tapi kalau yang ngurusinnya itu sibuk banget sama dapur sendiri juga, dia harus fokus ke sana. Mau dibayar juga susah. Susah, mau dibayar juga susah. Nah ini makanya gue pengen ngobrol tuh sama mereka ini. Apa yang mereka lakukan, sistemnya gimana? Siapa tuh bisa diaplikasikan gitu loh. Jadi ngopi sistemnya aja gitu. Betul, yang udah works. Gitu. Setuju. Dan kayak ya kalau sourcing mah gimana sourcing? Lo masih harus hunting sendiri. Ya memang. Jadi soal sourcing sendiri itu kayak lalu kalau mau mulai dari mana cuy? Kalau sourcingnya masih harus hunting sendiri aja. Jadi gini men, yang membedakan banget antara industri kopi sama industri teh. Industri kopi itu inklusif. Lo mau belajar perkebunan gampang. Lo mau belajar roasting gampang. Lo mau belajar bikin latte art, bikin espresso gampang. Lo mau bikin coffee shop gampang. Karena semua sudah jelas. Ada jelas. Nah, lu belum di tahap itu. Jadi memang transparansi di dunia kopi, di industri kopi specialty itu enak banget. Sedangkan di teh, gue mesti mengakui teh itu dunianya eksklusif. Dan eksklusif ini terjadi udah bukan by nature lagi, tapi by heritage kayaknya. Maksudnya? Industri teh di Cina semakin rahasia, itu semakin seksi. Nih, gue ceritain sedikit tentang bagaimana industri teh di Cina yang specialty bekerja. Dari kebun, kemudian ke pabrik kan ya. Biasanya kebun sama pabrik jadi satu. Kemudian prosesingnya keluar dari pabrik, itu bisa dia jual sendiri, bisa lagi ada orang yang memang tukang polish, tukang poles. Jadi dari teh yang kayak gini, kalau gue kan gue beli kemudian gue blending. Kalau mereka tuh nggak di blending, tapi mereka mungkin tambahin pengeringannya lagi, mereka ada tweak-tweak kayak gitu. Dan dari tukang polish ini nih, mereka nggak akan nge-state perkebunan mereka dari mana. Dan harga ketika udah di polish itu bisa naiknya berkali-kali lipat. Itu gitu. Sama persis seperti industri keju di Prancis. Gimana? Ada polisher nih. Ada kan keju kan harus di aging. Nah ada polisher yang ngambil keju setengah tua mainin lagi sama dia, diinfusin apa lagi, entar direndam, entar di agingnya di beda temperatur, ngeluarin jamur beda. Nah bener sama.
dari si polisher yang udah ternama ini, misalnya si Oza nih, yang udah ada capnya ini udah dipolis sama dia, itu harganya bisa 5 kali lipat. Oke. Gitu. Jadi ketika kalau pengen industri teh maju, mungkin yang di kopi tuh bukan dari industri kopinya, tapi mungkin dari industri lain yang mana kabut-kabutnya itu tetap ada, tapi orang bisa semakin apa ya? Lebih level of entry-nya lebih rendah lah ya. Betul. Tapi memang gue harus mengakui juga karena eksklusif tadi orang mau masuk ke dunia teh susah luar biasa. Dari ilmunya di sini terbatas, lo lebih gampang nyari di luar, kemudian dari supply-nya juga ya. Tapi menurut gua specialty coffee ada di tahap itunya juga lah. Iya, tapi betul. Sekarang ya udah gampang banget gitu. Gue ingat waktu itu gue pertama kali ke expose sama specialty coffee itu dari founder-foundernya Anomali lagi bikin kelas. Oh iya. Gue tahu tuh. Nah, itu gue baru balik tuh dari Prancis ya. Dan gue bukan orang kopi, gue tuh disuruh sama yang punya tempat yang adain kelasnya itu, lu datanglah ramein. Kayak gitu, lu datanglah ramein nih. Biasa itu kelas masak nih, kelas kopi. Dia takut sepi. Datanglah rame-ramein. Oke, datang dan emang nggak terlalu rame waktu itu belum, tapi di situ kan ngebuka mata. Ngebuka mata. Oh, kopi Indonesia ternyata bisa begini, bisa bersaing, bisa di packaging secara keren juga loh gitu kan. Abis itu gue nanya, kalau gue mau belajar di mana? Nah, belum banyak. Waktu itu belum banyak sekolah kopi gitu. Cuma ada beberapa nama di sini dan mahal-mahal gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Iya, betul. Iya, mungkin ya hopefully suatu saat nanti. Mudah-mudahan. Kan udah ada elunya di sini. Tinggal ngikutin nanti. Ini pertanyaan terakhir dari Itu Mau Saja. Bahan apa yang ditemukan saat touring yang cukup menarik untuk dijadikan tea blend? Ada pengalaman lo lagi hunting kemana? Di luar Holy Basil tadi tuh yang udah targetin tuh. Tadi Holy Basil, terus gue kemarin. Jadi sebenarnya gini, touring itu bukan berarti gue langsung dapet bahan. No. Cuma memang gue lebih nitikin selera orang di sana tuh gimana sih. Ketika touring itu energi kan banyak banget kepake. Gue kalau jalan-jalan normal justru lebih banyak dapet. Kayak contoh waktu itu lagi liburan ke Bali, gue banyak tuh dapet bahan-bahan lucu yang gue nggak pernah tahu sebelumnya. Gue baru tahu dari dari orang di sana bahwa ada daun yang baunya kayak kentut. Daun kentut bilangnya. Daun sembukan kalau nggak salah ya. Ada bahasa sananya. Tahu gue pernah tuh. Iya. Terus itu jangan dijadiin tes. Ya siapa tahu mau kan. Terus ketika jalan kemana ya? Waktu itu pas lagi umroh, gue tahun lalu umroh. Jadinya gue nemu bahan baku. Ini Damaskus belum. Itu bahan bakunya dapat dari ketika umroh. Okay. Nah, tapi ceritanya dapat itu dari perjalanan gua sebelumnya ke India sama ke Uzbek. Nah, coba. Gila, lu ngiternya banyak juga negaranya ya. Alhamdulillah waktu itu memang ada kesempatannya. Wow. Kalau India itu juga mereka very big on tea kan, negara-negara kayak Uzbek gitu kan. Betul sekali. Kan? Uzbek itu ini bisa ini gua sobekin aja ya. Lo bisa cium aromanya. Ini Damaskus belum ini. Apa yang membuat teh ini akan ngebawa lo ke 1000 tahun lalu? Karena aromanya tuh, gue bisa bilang agak-agak ancient. Yes. Kalau gue dengan cara lu tadi ya, ini gue kayak lagi di pasar spice market nih. Jalur Sutra masih hidup. Ya kan, bangunan-bangunan. Jadi Damaskus belum ini kan, gue pas umroh kemarin gue dapet 2 momen. Momen pertama tuh pas lagi di Masjid Nabawi, ada orang ngasih gue teh. Gue lihat tehnya hitam, teh hitam biasa kan, karena gue tahu selera orang Arab teh hitamnya pekat, ekspektasi gue gitu aja, paling nggak istimewa. Pas gue minum, buset, ternyata mint, tapi mintnya bukan mint yang gue cobain sebelumnya. Mintnya tuh ada leathery sama spicy-nya. Lu bayangin, mint selama ini kan selalu asosiasi sama segar. Ini leather sama spice. Gitu. Dari situ gue langsung bilang ke pembimbing umroh gue, Ustadz, temenin saya ke pasar yuk. Lagi ibadah gue hunting ke pasar. Langsung lah kita main ke pasar, nyari-nyari dapet.
gitu. Nah kemudian momen keduanya, jadi dari Madinah kan ke Mekah. Di Mekah itu kita ada kayak tour ke daerah lembangnya Mekah, itu namanya Thaif. Thaif itu daerah pegunungan. Di situ ada distilasi mawar. Mereka memang perusahaan parfum. Di sana ketika gue cium mawarnya, selama ini kan kita selalu terasosiasi mawar itu dengan sesuatu yang feminin. Pas dicium mawarnya itu unisex, nggak maskulin, nggak feminin. Dan gue kemudian berpikir, kalau lo ngelihat industri parfum sekarang kan selalu mikirnya industri parfum ada di Lyon kalau nggak salah ya, Prancis gitu. Pokoknya parfum dunia Prancis. Prancis betul. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa Eropa itu bangsa yang terkenal tidak suka mandi. Mereka ya pewangian tuh hanya untuk cover aja dan apalagi kalau lagi winter. Nah, gitu. Even mereka sebenarnya nggak peduli mereka wangi apa enggak ya kan. Yang namanya sebuah peradaban itu selalu ada transfer dari peradaban besar sebelumnya. Sekarang kan peradaban bisa dibilang dikuasain oleh Barat. Sebelum Barat itu jadi sebuah peradaban, sebelum ada Renaissance, kan ada peradaban sebelumnya, peradaban Islam gitu. Dan lu bayangin peradaban Islam itu nguasain dunia dari tahun 700 sampai tahun 1400. Itu 700 tahun nguasain. Dan itu bahkan lebih lama dari peradaban Barat sekarang baru jalan 200-300 tahun kan. Ini udah 700 tahun. Dan lu salah satu kota yang menjadi pusat peradaban dunia saat itu adalah kota Damaskus di Syria. Lu bisa bayangin zaman dulu kota dengan peradaban paling gemilang segila apa. Dan di Islam itu ada sunnah, anjuran buat pakai parfum. Itu ajaran agama tuh. Semakin wangi lu akan semakin bagus. Lu bayangin kotanya sewangi apa? Iya. Makanya itu gue kayak ke transport tuh. Nah itu dia. Gue pernah di India. Kan gue akhirnya tinggal di kota yang gurun kan. Itu like 30 minutes from Pakistan. Oke. Kotanya Jaisalmer namanya. Oh oke. Nah itu ada gue ke marketnya. Terus ada satu alley yang emang perfume. Oke. Itu bau rose-nya tuh bener-bener pekat, menyenangkan, kental, creamy, milky. Bahkan kan kayak di Middle Eastern countries kan, rose water itu kan jadi buat bumbu. Dessert, makanan dessert, kayak manis-manisnya jajanan pasar tuh mayoritas kencangnya tuh rose water. Betul. Dan gue di India, gue bikin dessert favorit gue tuh gulab jamun India. Itu menyenangkan tuh gulab kan jamun. gue ke lokal itulah ke rumah orang buat belajar itu. Oke. Dan itu pakai rose water exactly like this smell yang gue nyobain. Ini memang gue pilih tadi minnya gue pakai yang leathery spicy tadi, itu gue bawa langsung hand carry. Kemudian mawar ini gue pilih yang aromanya rada-rada vintage dan unisex tadi. Habis itu gue perkuat lagi pakai rempah, kalau nggak salah ini ada kapulaga. Terus apa lagi ya? Kayak kapulaga aja rempahnya. Jadi gitu. Lu untuk menentukan flavor ini by experience nih? Experience dua-duanya. Eksperimen dan experience. Ini terakhir kita belum ngomongin ini. Oke. Ini lu kayak ini ya, maksudnya gue percaya kalau lu udah di jalan yang emang kayak apa ya, God has chosen for you gitu, di jalan yang tepat gitu kan. Ada aja gitu jalannya men. Lu saat mulai dalemin teh, nggak mungkin lu kepikiran lu collab sama BCA. Betul sekali, tidak mungkin. Tidak apa hubungannya? Apa hubungannya? Lihat bang, gue ntar mau collab ya. Nggak mungkin. Ini keren banget, Za. Congratulations lo pertama. Terima kasih. Ini sebenarnya udah jalan 2 tahun lebih. Iya. Ini apa? Gila, keren banget coy. Ini buku tabungan, tapi ada teh. Gimana ini kejadiannya cuy? Jadi kejadian waktu itu ada event diundang sama teman di Jakarta dan kebetulan waktu itu eventnya sponsornya BCA. Orang dari BCA datang dan kebetulan yang punya event kan teman. Gue minta kenalin lah. Gitu ngobrol-ngobrol, klik. Gue langsung bilang bahwa karena memang yang gue pelajarin di T-Blend kayak gini, Ray. Aroma itu mendeskripsikan karakter. Ya kan ya, makanya ketika lu pakai parfum, lu tahu parfum malam, parfum siang, parfum resmi, parfum kasual. Betul, dan lu cobain dulu tuh yang cocok sama karakter lu apa. Betul. Gitu kan. Aroma kulit sendiri akan berpengaruh ke parfum yang kita pakai. Nah, berdasarkan mindset kayak gitu ya. Karena kan gue basic gue marketing, gue ngedalamin branding juga. Ya gue tahu tentang brand BCA sekuat apa. Apalagi gue nasabah udah dari zaman kuliah. Betul. Gitu, gue dari konsumen mereka lama banget gitu. Gue tahu bagaimana
treatment mereka yang luar biasa gitu. Jadi ketika gue tawarin ke mereka, gue bisa bikinin blending yang memang bisa menggambarkan karakter BCA itu ke dalam secangkir teh gitu. Dan nice. gue bikin warnanya biru. Kenapa pakai oolong? Ini ada alasannya juga. Lo lihat logo BCA, itu kan kita selalu menganggap logo BCA itu air mancur. Iya. Itu cengkeh sebenarnya. Oke. Cengkeh ada 5. Karena memang sebelum BCA ada, mereka tuh salah satu kalau nggak salah pemilik awalnya atau pemilik utamanya itu memang dagang cengkeh. Oke. Gitu, dan 5 menandakan pendirinya ada 5 orang dan orang-orang internal nyebutnya tuh 5 naga. Wulong itu artinya long kan naga. Wu kalau nggak salah artinya perut. Jadi teh perut naga, makanya itu gue pakai. Kemudian dia ada cengkehnya juga karena tadi filosofi BCA cengkeh. Cengkeh itu kalau dalam bahasa mereka keteduhan, kemudian produktivitas dan segala macam lah. Kemudian warna biru tentu saja corporate color mereka biru, makanya gue masukin juga. Dan di sini gue bikin 2 varian, BCA 1957 sama BCA to the Future. Gue bikin BCA 1957 tuh yang klasiknya, yang versi original ketika pertama kali itu didiriin. Gitu. Jadi karakter vintage-nya keluar di sana dan dalam bahasa gue tulis itu memberikan ketenangan seluas samudra. Terus ini dibagikan ke nasabah-nasabah lah ya. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Yang penting yang penting kalau dari gue sih gue bisa collab sama mereka aja udah alhamdulillah banget. Achievement. Congratulations. Thank you. Listen, kita udah mau 2 jam. Oh, udah mau 2 jam. Lama juga ya. Thank you banget, Za. Sama-sama. You're amazing. Thank you. Lu soal teh dan your experience bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Seperti tadi ya, orang gilanya udah ketemu nih di teh kan. Yang mau ribetnya nih, mau mulai buka jalan, udah ada beberapa orang. Tinggal diikutin aja. Siapa tahu dari podcast ini, dari yang nonton konten lu terinspirasi. Amin. Ntar jalan industrinya Amin. gitu. I would love to see specialty tea nanti udah lebih develop lagi, kita ngobrol lagi. Amin. Sama gue pengen banget ke kebun teh bareng lu. Oke, baiklah. Gue pengen banget tuh, stay tune tuh guys, semoga ada nanti. Oke. Instagram lu apa bro? Instagram gue ada di @ozasudewo, monggo di follow. Ada konten-konten teh. Ya, banyak konten-konten tentang teh di sana karena memang ditujukan untuk edukasi. Dan ini Ozati. Oh iya, kalau Ozatinya @ozadoti juga ada di Tokped dan Shopee. Oke. Dan mungkin ketika kalian datang ke kafe, restoran, coffee shop, siapa tahu kalian akan menemukan Ozati di sana. Yes. Oke. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast teh kita nih. Drink more tea, order Ozati yang belum nyobain. Gua really recommend the mango mint. Oke. Gua really recommend that. Nanti gua coba tes di pura-pura gue jadiin koktail. Yang mau nyobain datang ke sana. And jangan lupa subscribe to Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.